Bab 3221 Kompetisi Unik. Putri ketujuh, tolong minggir. Sura berwajah giok juga melihat senyuman dan ketidakpedulian di wajah Han Sanqian, dan berteriak pelan untuk mengingatkan putri ketujuh agar pergi lebih dulu. Putri ketujuh menoleh ke belakang dan melihat bahwa kemarahan semua orang pada dasarnya mirip dengan kemarahan Sura berwajah giok. Hei! Sambil menghela nafas, putri ketujuh mengangguk, dan perlahan mundur dari tempat kejadian di bawah pengawasan rombongannya. Semuanya, teriak Raja Hantu tepat pada waktunya. Di sini. Semua pasukan merespons. Serang denganku. Ya. Segera setelah dia selesai berbicara, Guizun dan Sura berwajah giok memimpin penyerangan, diikuti oleh 10.000 orang di belakang mereka. Membunuh. Momentumnya seperti pelangi. Penguasa batu giok mengalahkan ribuan tentara. Semua hantu menangis dan mengaum. Sura berwajah giok dan Raja Hantu, yang berada di garis depan, telah lama menahan sejumlah besar kebencian. Pada saat ini, ketika Fang mengambil tindakan, itu sudah merupakan gerakan pembunuhan terkuat di masing-masing tangan, dan mereka pasti memberi Han Sanqian tidak ada harapan. Dan saat kedua orang ini mengambil tindakan, warna langit dan bumi tiba-tiba berubah, matahari dan bulan tanpa cahaya, dan ada cahaya yang mengalir di bawah Shuro berwajah giok dan penguasa giok, seolah-olah mereka berada di dalam alam semesta yang luas, dan energi hitam muncul di samping guru hantu, menjaga dari Buddha. Dikelilingi oleh hantu. Hancurkan untukku. Saat mereka berdua berteriak serempak, langit berbintang yang luas dan aura ribuan hantu tiba-tiba menyerang Han Sanqian dengan ganas. Hampir di saat yang sama, semua jenis monster di tanah tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka semua menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka dan tiba-tiba memfokuskan tembakan mereka pada Han Sanqian. Ledakan. Ribuan orang berkumpul bersama, dan seberkas cahaya yang sangat tebal, dipenuhi 10 warna dan penuh tekanan besar yang hampir memenuhi separuh langit, mengembun dan meledak ke arah Han Sanqian. Setelah pria itu membantu putri ketujuh ke samping, dia tidak bisa menahan cibiran ketika melihat langit seperti ini. Putri ketujuh juga menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Putri ketujuh, sepertinya pekerjaanmu sia-sia, pria itu melihat depresi putri ketujuh dan berkata tanpa daya. Putri ketujuh dengan enggan menjawab dengan senyuman dan tidak menjawab, dia hanya berkata dengan tenang, bantu aku kembali ke kereta. Pria itu menjawab, tetapi tidak bisa menahan senyum tipisnya. Jelas sekali bahwa putri ketujuh memilih untuk kembali ke kereta saat ini, yang menunjukkan bahwa dia juga tahu bahwa di bawah pukulan yang begitu dahsyat, tidak ada yang bisa disebut 100 gerakan. Karena tidak akan ada pertarungan selanjutnya. Tapi hampir saat mereka berjalan menuju gerbong, Han Sanqian di sana juga mulai bergerak. Saya melihat energi hitam di tangannya bergerak sedikit. Menghadapi 3 serangan yang sangat kuat ini, wajahnya tidak lagi memiliki ketidakpedulian dan senyuman sebelumnya. Sebaliknya, seluruh wajahnya sangat serius. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui keganasan dari ketiga serangan ini, dan dia juga tahu bahwa serangan apapun hampir akan membunuhnya, tetapi apakah Han Sanqian punya pilihan? Tidak. Bahkan dia harus melakukan ini. Musuh banyak dan kita sedikit. Bagaimana Han Sanqian bisa unggul dalam perang gesekan? Ada pepatah yang mengatakan, 2 kepalan tangan tidak sebanding dengan 4 tangan, apalagi puluhan ribu tangan di tempat kejadian. Selain itu, 3.000 Han tidak mampu berperang dalam perang gesekan. Pertama, segel bumi yang sebelumnya dikhawatirkan akan muncul kembali kapan saja. Kedua, dengan puluhan ribu orang ini, apalagi satu orang melakukan 100 gerakan, bahkan jika satu orang meludahkan 10 suap air liur, itu tidak cukup untuk membentuk banjir besar dan menenggelamkan Han Sanqian hidup-hidup. Tarik-menarik waktu hanya akan menyeret Han Sanqian menuju kematian. Oleh karena itu, bagi Han Sanqian, satu-satunya cara untuk bertahan dalam kesulitan ini adalah dengan bertarung dengan cepat. Di zaman kuno dan modern, ketika tidak ada bahaya yang harus dipertahankan, semakin sedikit yang bisa memenangkan jumlah yang lebih besar. Sebagian besar kasus klasik adalah serangan kilat dan perang penyerangan yang dilancarkan oleh segelintir orang, dan itu sama sekali bukan perang gesekan. Dalam hal ini, para leluhur telah merangkum pengalaman dan pelajaran dengan darah dan daging mereka sendiri, dan Han Sanqian dengan sendirinya akan menghormatinya. Untuk mencapai tujuan ini, dia ingin membangkitkan kemarahan sekelompok orang ini dan membuat mereka ingin membunuhnya dengan cepat. Ini juga menjadi alasan mendasar mengapa Han Sanqian sengaja menemukan kata-kata untuk merangsang mereka. Tentu saja, ada alasan lain yang sangat penting dalam alasan ini.
Itulah masalah serangan. Membangkitkan amarah pihak lain, jika tidak bisa dipadamkan, juga berarti mencari kematian. Jelas merupakan tugas bodoh jika hanya mengandalkan Han San Qian untuk memadamkan amarah banyak orang. Oleh karena itu, pilihan Han San Qian adalah membalasnya dengan caranya sendiri. Terserah Anda untuk memadamkan amarah Anda. Memikirkan hal ini, energi hitam di tangan Han San Qian mulai meluas tanpa batas, dan udara di sekitarnya mulai terus-menerus ditarik dan dipukul. Bab 3222 meledak. Itu. Pria yang mendukung putri ketujuh dan hendak naik kereta tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar. Dia kembali menatap Han San Qian dan mengerutkan kening. Energi emas hitam menarik sekelilingnya dengan gila-gilaan pada saat ini. Han San Qian seperti hantu yang mengambang di energi iblis, atau seperti dewa yang tenang dalam cahaya keberuntungan. Putri ketujuh baru setengah jalan masuk ke dalam mobil, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang saat rombongan berseru. Pada pandangan ini, dia juga membeku di tempatnya, menatap Han San Qian dengan matanya. Apa yang akan dia lakukan? Seni ilahi tanpa fase. Mengaum. Han San Qian berteriak dengan marah, meraung ke langit, dan energi emas dan hitam di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia berjuang keras. Dia melepaskan hampir seluruh energi yang ada di tubuhnya, dengan gila-gilaan menerapkannya pada sihirnya yang tak berbentuk. Meskipun dia telah menggunakan sihir fase untuk menyalin untuk menahan serangan orang lain, dia belum pernah mencobanya dalam skala besar. Dia sendiri tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa dia akan berhasil menyalin, atau dia akan gagal dan menanggung ribuan serangan sendirian, dan kemudian dipukuli hingga menjadi abu tanpa pertahanan apapun. Pada saat ini, dia tiba-tiba mulai memahami mengapa keterampilan magis dari Sekte Void membantu Sekte Void menjadi terkenal di dataran tengah, dan bahkan membuat Sekte Void menjadi sekte besar. Namun, sekte tersebut hilang secara misterius. Mungkin, benda itu tidak hilang secara misterius sama sekali, tetapi seorang pemimpin sengaja menyembunyikannya. Meskipun dia tahu bahwa menyembunyikan langkah ini akan membawa pukulan besar bagi Sekte Void dan bahkan tenggelam ke dalam sekte kecil yang tidak dipedulikan siapapun di masa depan, dia tetap memilih untuk melakukannya. Alasan mendasarnya adalah keterampilan magis ini terlalu mudah untuk menyakiti orang. Ini sepenuhnya ada dalam pikiran seorang penjudi. Jika Anda bertaruh dengan benar, secara alami Anda akan menjadi blockbuster, tetapi begitu Anda kalah, dalam situasi yang tidak siap ini, akhirnya akan selalu menjadi kematian. Kalah memang wajar, namun menang membuat orang ketagihan dengan rasa nikmat tersebut, bahkan berjudi bisa membuat orang bangkrut, dan perjudian hidup seperti ini jelas akan membuat orang kehilangan segalanya. Ambil contoh Han San Qian, bahkan jika dia memiliki semua jenis keterampilan sekarang, begitu dia kecanduan narkoba dan mengandalkan sihir Wuxiang untuk berjudi sepanjang hari, kemungkinan besar suatu hari kapalnya akan terbalik di selokan dan dia akan musnah. Situasi yang menyedihkan. Ini mungkin alasan sebenarnya mengapa seni ilahi Wuxiang hilang. Memikirkan hal ini, Han San Qian tidak terlalu sedih. Faktanya, selama bertahun-tahun, bukankah saya mulai memiliki unsur perjudian? Setidaknya untuk saat ini, saya masih berjudi, dan ini pertaruhan besar. Tuhan memberkatimu. Dengan teriakan marah, semuanya sudah siap. Han San Qian tiba-tiba membuat gerakan dengan tangannya, langsung mengubah 3 serangan besar ke tangannya. Berdengung. Han San Qian hanya merasakan guncangan tiba-tiba di tubuhnya saat itu juga, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba membengkak di berbagai bagian tubuhnya, seolah-olah hendak meledakkan tubuhnya. Darah dalam tubuh mengalir deras, dan jantung berdebar kencang. Seni ilahi Wuxiang menelan ribuan energi magis, namun pada akhirnya tampaknya masih sulit untuk menahan kekuatannya. Pada saat ini, sebagian dari energi tersebut bahkan telah menyebabkan seluruh tubuh Han San Qian mulai mengalami serangan balik. Apakah Anda benar-benar kalah taruhan? Engah. Hampir di saat yang sama, aliran darah yang tidak terkendali mengalir langsung dari mulutnya, diam-diam memberitahu Han San Qian jawabannya. Ledakan. Di lengan, tiba-tiba sebuah lubang terbuka di kulit, dan darah mengalir deras. Sebelum Han San Qian sempat bereaksi, beberapa dentuman keras lagi terdengar di sekujur tubuhnya. Melihat ke belakang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ledakan ini semua disebabkan oleh mulut berdarah, dan mulut berdarah itu ternyata bukan posisi biasa, melainkan berbagai titik akupuntur. Han San Qian. Aku bahkan tidak bisa menahan titik akupuntur, apakah titik akupuntur itu mulai meledak? Han San Qian menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, merasa sedikit putus asa. Bang bang bang.
Terdengar beberapa suara teredam lagi. Meski kali ini tidak sekejam ledakan titik akupuntur, hati Han San Qian malah semakin dingin. Karena dia tahu betul bahwa ledakan ini jauh lebih berbahaya dari ledakan sebelumnya, sehingga meledakkan organ dalam tubuhnya. Lebih banyak darah mengalir keluar dari mulut adalah jawaban terbaik yang menurutnya benar. Han San Qian tersenyum pahit, menundukkan kepalanya sedikit, dan melihat ke tempat terakhir yang belum meledak, hatinya. Bab 3223, 1 lawan 10.000. Ini adalah rintangan terakhir dan harapan terakhir Han San Qian untuk bertahan hidup. Jika meledak tanpa menimbang bebannya, maka taruhan ini akan berakhir terlebih dahulu. Han San Qian tidak berkata apa-apa dan menunggu dengan tenang. Namun hampir pada saat ini, beberapa sinar cahaya hangat tiba-tiba mulai menenangkan seluruh tubuh Han San Qian. Tubuh emas bersinar, tanda dari 4 binatang surgawi juga bersinar, batu ilahi 5 elemen bergerak perlahan, dan bahkan darah naga iblis melakukan yang terbaik untuk melintasi titik akupuntur yang rusak di tubuh, mencoba yang terbaik. Terbaik untuk memastikan bahwa Han San aliran darah dalam tubuh. Han San Qian tampak tergerak. Dia tahu bahwa ketika dia berada dalam bahaya paling besar, semua yang ada di tubuhnya menggunakan energi terakhirnya untuk mencoba yang terbaik untuk menjaga keselamatannya. Terima kasih. Meskipun dia tahu mereka tidak mengerti sama sekali, Han San Qian tetap mengatakannya dengan tulus. Karena kalian semua membantuku seperti ini, jika aku tidak bisa menolak, aku kasihan padamu. Han San Qian tersenyum sedikit, dan kemudian, menahan rasa sakit yang meledak di tubuhnya, Han San Qian terus mengaktifkan Zen Qi di tubuhnya. Tubuh untuk berkah gila tidak ada bentuk kekuatan magis di tangan orang itu. Dan hampir di saat yang sama, pengikutnya menemukan sesuatu yang luar biasa. Di belakang Han San Qian, 4 binatang surgawi melayang samar-samar, tubuh emas besar menjulang di tubuhnya, dan di belakangnya, cahaya dari berbagai dewa dan iblis samar-samar menjulang. Di atas kepala, awan hitam menyebar, dan segala jenis bintang di langit berbintang dapat dilihat, dan di bawah kaki, totem cahaya keemasan juga muncul. Udara di sekitarnya mulai berdetak pelan, dan tanah di bawah kakinya bahkan sedikit bergetar. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Bekerja lebih keras untukku. Melihat Han San Qian bertingkah seperti ini, Raja Hantu langsung berteriak dengan marah, lalu memimpin dan langsung mengaktifkan mantra di tangannya secara maksimal. Sura berwajah giok tidak berani menyalahkannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana situasinya saat ini, tidak dapat disangkal bahwa meskipun mantranya telah mencapai Han San Qian, itu tidak menyebabkan kerugian yang berarti baginya. Tentu saja, dia tidak ingin melihat Han San Qian baik-baik saja, jadi dia segera meningkatkan energi di tangannya. Tim monster yang terdiri dari 10.000 orang juga minum serempak, secara kolektif mengembangkan energi mereka. Tiba-tiba, cahaya energi sihir bahkan menerangi seluruh kota hantu Moyun seperti siang hari. Gigi Han San Qian hampir patah, namun dia tetap bertahan dengan gila-gilaan. Setiap otot di tubuhnya menegang, dan meridian di bawah kulitnya begitu tiba-tiba sehingga terlihat dengan mata telanjang. Seni ilahi tanpa fase. Tiba-tiba, Han San Qian yang tadinya melawan, tiba-tiba bergerak, dengan gerakan tangannya, 3 berkas cahaya besar dipelintir dan dipatahkan oleh orang ini seperti batang bambu. Ledakan. Semua orang yang terhubung dengan mantra itu tiba-tiba jatuh secara kolektif seolah-olah mereka telah kehilangan pusat gravitasinya. Apa? Hampir di saat yang bersamaan, mata laki-laki dan putri ketujuh tiba-tiba terbelalak, bahkan putri ketujuh terjatuh dari mobil dengan tubuh goyah, namun ia tidak mempedulikannya sama sekali, dan hanya fokus pada Han San. Ribuan orang. Bukankah ini sangat mustahil? Dia sendiri yang memblokir serangan 10.000 orang. Pria itu sangat terkejut hingga dia bahkan mengutuk saat ini. Putri ketujuh tidak menyalahkan pelayannya karena bersikap kasar sama sekali, karena dia pun tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk saat ini. Ini terlalu keterlaluan. Tidak mungkin satu orang bisa menahan serangan gabungan 10.000 orang dan 2 tuan. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Faktanya, Tuhan yang benar pun seharusnya tidak mampu melakukannya. Tapi Han San Qian benar-benar menggunakan tindakannya sendiri untuk mematahkan konsep ini. Ini seperti akal sehat dan kenyataan seseorang memberitahu Anda bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi ada seseorang yang memberitahu Anda secara langsung bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Bagaimana mungkin hal ini tidak terlalu mengejutkan dan tidak dapat diterima?
Tapi saat mereka berdua benar-benar terpana karena keterkejutannya, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi lagi. Karena saat ini, Han Sanqian tidak berniat menghentikan gerakannya, yang berarti apa yang mereka berdua lihat hanyalah setengahnya. Ketika gerakan di tangannya selesai, Han Sanqian bergerak. Bab 3224 mengejutkan ribuan orang. Tubuhnya hanya terdorong ke depan sedikit. Dunia tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, 1 detik, 2 detik, ketat dan ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan angkasa terkoyak. Awan hitam di tangan Han Sanqian seperti matahari terbit secara tiba-tiba, atau seperti naga panjang yang muncul dari laut, seberkas sinar putih tiba-tiba keluar. Massa putih besar itu sebesar kun, dan seperti naga raksasa, ia menukik ke bawah dan menyerang semua orang. Kemudian, itu dibagi menjadi 3, yang kedua diledakkan ke arah Sura berwajah giok dan Raja Hantu, dan yang lainnya diledakkan ke arah puluhan ribu orang di tanah. Apa yang meledak ke arah Sura berwajah giok tiba-tiba berubah menjadi lautan bintang perak, apa yang meledak ke arah Raja Hantu berubah menjadi lapisan energi hitam, dan apa yang dihadapi kerumunan ribuan orang adalah pilar cahaya besar dengan 10 warna di awal mula. Segalanya tampak sama seperti 1 atau 2 menit yang lalu. 3 berkas cahaya datang dari 3 arah, tetapi pada saat ini, sisi permulaan dan sisi penerima berkas cahaya baru saja dialihkan. Kali ini, tidak hanya Putri Ketujuh dan rombongannya yang tercengang, tetapi bahkan Raja Hantu, Shuro berwajah giok, dan 10.000 monster di tanah semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Petugas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka matanya, apakah ini benar? Dia benar-benar memantulkan semua serangan tadi. Jika itu adalah pantulan, lalu teknik rahasia atau senjata ajaib apa yang ada di dunia ini yang dapat menghasilkan pantulan yang begitu mengerikan? Lagi pula, dengan upaya gabungan dari puluhan ribu orang dan 2 tuan, bahkan pertahanan tertinggi yang tidak bisa dihancurkan pun akan hancur berkeping-keping. Saya mengerti. Mata Putri Ketujuh melebar, ini bukan rebound. Bukankah itu sebuah rebound? Petugas itu berbalik untuk melihat Putri Ketujuh dengan bingung. Jika itu bukan rebound, lalu bagaimana orang ini bisa menahan serangan dan pada saat yang sama melawan serangan tersebut secara utuh? Ini penyerapan dan penyalinan, kata Putri Ketujuh dengan dingin. Menyerap dan menyalin. Saya pernah mendengar seseorang menyebutkan bahwa ada semacam keterampilan magis di dataran tengah. Meskipun tampak lemah ketika lemah, atributnya menjadi kuat ketika kuat masih menjadikannya keterampilan magis teratas, kata Putri Ketujuh. Dengan suara serius, dan intinya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun, konon keterampilan magis ini telah hilang sejak lama, jadi mengapa? Mengapa hal itu tiba-tiba muncul, dan mengapa hal itu muncul pada orang yang begitu muda? Bang bang bang. Hampir di saat yang sama, serangan balik Han Sanqian tiba, apakah itu Raja Hantu, Shuro berwajah giok, atau orang-orang di bawah, bahkan jika mereka menyaksikan pancaran cahaya menyerang dengan mata kepala mereka sendiri, itu tidak mungkin bagi tubuh atau psikologi mereka untuk sepenuhnya bereaksi terhadap kepanikan. Saat berkas cahaya mendekat, ketika dipantulkan kembali, bagaimana bisa terlambat? Ketika suara keras terdengar di tempat, itu juga hari ketika seluruh kerumunan meledak. Dengan ledakan keras, mayat monster beterbangan kemana-mana di tanah, dan daging dan darah mereka meledak. Tidak jelas mana yang kerikil dan tanah. Dan mana yang patah lengan, anggota badan. Selain dampaknya, seluruh pusat kota juga terkena dampak parah akibat ledakan dahsyat tersebut, dan hampir rata seluruhnya akibat hembusan udara. Gui Zun dan Jade Fei Sura jelas tidak jauh lebih baik. Meskipun mereka adalah master dan kecepatan reaksi mereka jauh lebih cepat daripada yang lain, ketika dihadapkan dengan serangan super mereka sendiri, bahkan jika mereka melawan terus-menerus, mereka tetap tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Setelah dipukul mundur beberapa meter oleh pukulan terkuat satu sama lain, Sura berwajah giok akhirnya menyelesaikan serangan itu dengan muntah darah. Namun, Raja Hantu, yang sudah terluka karena tubuh abadinya rusak, menderita lebih parah. Setelah tubuhnya langsung terdorong kembali ke tanah, terciptalah lubang sedalam hampir setengah meter. Entah itu dilakukan sendiri atau dengan bantuan kekuatan tanah, akhirnya ia berhasil membawanya ke bawah, namun lukanya yang berlebihan meninggalkannya terbaring di dalam lubang. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali melotot dengan amarah dan keengganan.
Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pukulan fatal yang hampir menghabiskan sebagian besar energinya saat ini tidak mengenai musuh pada akhirnya, tetapi berakhir sebagai pembalasan terhadap dirinya sendiri. Bahkan jika dia sedang bermimpi, yang selalu dia pikirkan adalah seberapa besar dampak dan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh tindakan ini pada Han Sanqian, dan bukan berarti plotnya akan berubah begitu keterlaluan. Ronde pertama. Saat ini, Han Sanqian sedang berdiri di udara tanpa rasa panik, bahkan dengan senyuman acuh tak acuh di wajahnya, memandang orang-orang yang hadir yang pusing akibat ledakan seolah-olah dia adalah segerombolan semut. Ada 99 putaran tersisa. Saya siap. Bagaimana dengan Anda? Han Sanqian tertawa. Bab 3225, sangat provokatif. Mendengar hal tersebut, udara yang keluar dari hidung Sura berwajah giok seakan mampu menerbangkan partikel-partikel kotoran yang ada di tanah, dan seluruh paru-parunya serasa hendak meledak. Pukulan seperti itu tidak hanya gagal mendapatkan kembali martabat yang dimilikinya, tetapi juga menghancurkan semua martabat yang tersisa sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal atau marah? Terutama putri ketujuh dan keluarga Pei juga ada di sini, dan Raja Hantu juga ada di sini. Dia adalah teman lama dan tuan, dan dia tidak bisa kehilangan muka. Aku melirik kembali ke arah kerumunan di belakangku, meski mengerikan, untungnya masih banyak yang tersisa. Sialan, teriaklah aku selagi kamu masih hidup, raung Sura yang berwajah giok. Segera, banyak orang yang masih hidup di antara puluhan ribu orang buru-buru berdiri dari reruntuhan. Anak ini sangat penipu dan sombong. Sulit menghilangkan kebencian di hatiku tanpa membunuhnya, bukan? Sekelompok monster saling memandang. Ketakutan pasti ada, tapi kemarahan juga sangat diperlukan. Saat ini, ketika sang pemimpin mau berteriak dengan tangannya, tentu saja mereka senang. Kanan. Baiklah, saudara-saudara dari kota hantu Moyun, dengarkan instruksiku. Ya. Karena anak ini memiliki keterampilan yang cukup jahat dan dapat memblokir mantra kita seperti ini, semua orang akan menyerangku, langsung menuangkan energi iblis ke tubuh mereka, dan menghajarnya seperti bajingan. Sura berwajah giok berteriak dingin. Anda memiliki rencana Zhang Liang, dan saya memiliki tangga awan saya sendiri. Karena sihir entah bagaimana digunakan oleh orang ini, maka yang secara alami harus dilakukan oleh Jade Face Sura adalah menyesuaikan strateginya tepat waktu dan menyerang dengan kekuatan murni dengan kekuatan nyata, tanpa memberi Han kesempatan. 3000 akan mendapat kesempatan lagi. Ini adalah penyesuaian cepat yang harus dilakukan oleh seorang master yang tangguh dalam pertempuran. Saya mendengarkan kakak Sura yang berwajah giok. Dia benar. Ketika saya berada di dunia bawah tanah, salah satu bawahan saya dibunuh oleh saya, tetapi dia mengandalkan metode ini pada awalnya, dan dia serta anjing bermargahan. Pencuri itu bertarung selama beberapa ronde. Pada saat ini, Raja Hantu yang terbaring di lubang yang dalam juga mengertakkan giginya dengan kuat. Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, suaranya ternyata sangat keras. Dengan perintah pemimpin dan bos, monster-monster itu mendapatkan kembali posisi mereka setelah penyesuaian singkat dan berteriak serempak, ya. Serang, Sura berwajah giok berteriak keras, dan dengan jentikan penggaris giok di tangannya, itu berubah menjadi tombak. Saat itu, dia seperti seorang jenderal dengan tombak, memimpin, agung, dan langsung membunuh Han Sanqian. Di belakangnya, di reruntuhan ledakan, monster menerobos asap tebal di reruntuhan satu persatu, dan bekerja sama untuk menstabilkan tindak lanjutnya. Sura berwajah giok layak menjadi Sura berwajah giok. Setelah pria di sebelah putri ketujuh pulih dari keterkejutannya, senyuman akhirnya muncul di wajahnya karena serangan baru Sura berwajah giok. Meskipun anak laki-laki bermargahan benar-benar melebihi ekspektasi kami dan mampu menetralisir serangan fatal kami dengan cara yang aneh, yang selalu dia hadapi adalah salah satu jenderal favorit tuan keluarga, Jade Face Sura. Menyesuaikan strategi pada waktu yang tepat sambil menstabilkan moral militer adalah gaya yang sesuai dengan gaya sang jenderal. Sayang sekali anak laki-laki itu terlalu muda dan terlalu sombong. Ketika pria itu mengatakan ini, dia tersenyum tak berdaya. Jika dia sedikit lebih rendah hati dan sedikit lebih pintar, maka taruhan tadi sebenarnya dirancang hanya untuk menang satu putaran saja sudah cukup. Saat ini, tidak peduli siapa dia akan selalu menjadi keluarga Ying. Dia bisa menyelamatkan hidupnya dan dihargai olehmu, putri ketujuh. Hidupnya sudah lengkap. Berbicara tentang ini, pria itu merasakan sedikit penyesalan dalam kata-katanya.
Dari awalnya meremehkan dan mengejek hingga sekarang merasa agak kasihan padanya, pria itu bahkan tidak tahu bahwa emosi dan pendapatnya perlahan-lahan berubah. Putri ketujuh mengangguk dan tidak banyak bicara, tapi matanya memang penuh penyesalan saat dia melihat ke sisi lain yang mulai bertarung lagi. Putri ketujuh, tidak perlu bersedih. Ternyata kamu punya visi yang unik. Kamu sebenarnya bisa mengenali pahlawan dengan mata yang tajam. Sekilas kamu bisa tahu kalau anak ini punya potensi. Aku yakin meskipun ini masalah tidak terjadi, jika tuan keluarga mengetahuinya, dia pasti akan tertarik padanya. Kamu melihatku secara berbeda. Pria itu menundukkan kepalanya dan menghibur dengan lembut. Mendengar ini, putri ketujuh tersenyum dingin, apakah dia akan memandangku secara berbeda? Setelah dia selesai berbicara, dia memberikan senyuman tak berdaya. Meskipun dia tidak mengatakan apapun secara detail, jelas bahwa semuanya tidak terucapkan, sebagai putrinya, saya mengenalnya lebih baik daripada Anda. Hei, aku hanya bisa menyalahkan bocah ini karena umurnya yang pendek, tapi aku tidak punya pilihan. Pria itu juga tahu apa yang dikatakan putri ketujuh dan menghela nafas tak berdaya. Hidup yang singkat. Putri ketujuh menatap Han San Qian dalam pertempuran dengan kekecewaan. Mau tak mau dia merasa sangat kecewa, tapi tiba-tiba, secercah cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Karena saat ini. Bab 3226, kalahkan ribuan pasukan. Sudah di bawah kepemimpinan Jade Fei Sura, ribuan monster telah mengepung Han San Qian. Ketika dia melihat bahwa Han San Qian, yang semakin dirugikan, telah menghilang ke dalam kerumunan. Saat lampu kapak hijau jatuh dari langit, celah besar dipotong langsung ke dalam pengepungan seperti tong besi. Setelah itu, sosok tampan dan mendominasi tiba-tiba keluar dari celah, dan semua orang yang dilewatinya terjatuh. Bahkan Sura berwajah giok, yang telah bertarung sengit dengan Han San Qian dengan penguasa giok, dikalahkan satu demi satu saat ini. Pengaturan aneh macam apa itu? Hampir di saat yang sama, pelayan itu juga melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Putri ketujuh juga membuka matanya lebar-lebar, takut dia akan melewatkan semua yang terjadi di lapangan. Namun ada beberapa hal yang ditakdirkan menjadi lebih menakutkan dan menggetarkan saat Anda melihatnya. Orang itu Han San Qian hanyalah. Itu hanya sesat. Ilmu pedang dari pedang giok di tangan kanannya sungguh menakjubkan. 72 pedang dewa membuat ilmu pedangnya terlihat sangat ganas dan agresif, dan juga tampak cukup melayang. Penuh dengan gerakan membunuh dan penuh kesenangan. Tapi ini bukanlah hal yang pasti, yang benar-benar fatal adalah ketika dia sedang menghunus pedang, dia tiba-tiba memegang kapak besar di tangan kirinya dan tiba-tiba mengangkat kapak untuk menyerang dengan kekuatan membelah gunung Huasan. Momentumnya begitu besar hingga ibarat raksasa yang menari-nari antara membuka dan menutup, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tapi yang paling mengejutkan mereka berdua adalah hubungan mulus Han San Qian antara pengoperasian kedua senjata tersebut. Beberapa saat yang lalu itu adalah serangan hujan pedang, dan detik berikutnya sudah menjadi pemboman kapak raksasa. Dan ini belum berakhir, dua energi yang mengelilinginya seperti api dan listrik, seperti dua naga yang mengelilingi sebuah pilar, berputar erat di sekeliling tubuhnya. Begitu seseorang mendekati tubuh Han San Qian, mereka akan langsung terbakar menjadi abu oleh bola api seperti naga api, atau mereka akan dimusnahkan di tempat oleh listrik ungu seperti ular listrik. Di saat yang sama, ada pedang ringan terbang di atas kepala Han San Qian yang selalu membantu serangan utama. Saat angin pedang menyapu, semua orang terjatuh. Oleh karena itu, meskipun Han San Qian dikelilingi oleh ribuan orang saat ini, tidak ada jejaknya sama sekali. Jenis keputusasaan seperti dikepung dan menunggu kematian. Sebaliknya, orang-orang yang terkepung tertegun dan gemetar beberapa saat setelah dipukul. Siapa yang bisa membayangkan bahwa serangan kedua mereka yang penuh percaya diri, yang baru saja dimulai, sudah tampak seperti akan berakhir dengan adegan yang tragis. Jika mereka seperti ini, bagaimana Sura berwajah giok, yang merupakan inti serangan, bisa memiliki waktu yang lebih baik dibandingkan dengan mereka? Dia benar-benar ingin muntah darah sekarang, dan kemudian menamparkan wajahnya dengan keras, dia begitu kenyang sehingga dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia datang ke sini untuk menjadi pemimpin. Menghadapi serangan Han San Qian, meski ia masih melawan dengan susah payah, seluruh tubuhnya justru mati rasa. Ini bukan hanya perasaan psikologis, tapi juga sensasi fisik. Jika ilmu pedang cucu ini seperti ribuan anak panah yang saling melesat,
maka setiap kapak yang dibuat orang ini seperti palu yang mengguncang gunung, begitu ganasnya sehingga dia mungkin tidak tahu apakah gunung itu akan runtuh, tapi dia tahu bahwa tangannya yang melawan mati rasa, hatiku bergetar. Kuncinya adalah kedua serangan ini, yang satu ganas dan yang lainnya tajam, yang satu tumpul dan yang lainnya lembut namun kuat. Tidak hanya tidak ada celah di antara keduanya, tetapi keduanya juga bekerja sama dengan sangat baik. Anda hanya dapat melihat perbedaannya antara serangan kapak dan pedang. Anda tidak dapat melihat jarak di antara keduanya. Jika Anda tidak mengatakan itu adalah orang yang sama di depan Anda, dia bahkan akan merasa seperti sedang bermain 1 lawan 2, dan dia masih bermain 2 melawan pasangan. Kerja sama ini tidak bisa dikatakan tanpa celah, melainkan tanpa celah dan sempurna hingga ekstrim. Ledakan. Hampir ketika Sura berwajah giok merasa tertekan, Han San Qian memukul dadanya dengan sebuah tendangan, dia mengeluarkan raungan teredam, tapi dia bukan seorang vegetarian. Dengan backhandnya, Sura berwajah giok memukul Han San Qian dengan telapak tangan yang sama, lalu mereka berdua mundur selangkah, dan bekas darah terlihat di sudut mulut mereka hampir bersamaan. Sura berwajah giok tersenyum dingin, anak nakal, kamu sangat tidak tahu malu, kamu benar-benar menyerangku secara diam-diam. Han San Qian tersenyum dingin, apakah itu yang disebut serangan diam-diam? Bagaimana jika itu disebut serangan diam-diam? Jadi apa artinya ini? Detik berikutnya, Han San Qian sudah memegang pedang panjang dan tiba-tiba menyerang Sura berwajah giok tanpa sadar memblokir dadanya dengan penggaris giok di tangannya, tetapi hampir di saat yang sama, dia merasakan tekanan tiba-tiba di atas kepalanya. Ups, apakah itu bayangan? Sura berwajah giok berteriak, dan dengan cepat mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kapak raksasa datang ke arahnya. Bab 3227 taruhan telah dimenangkan. Kamu benar-benar tercela dan tidak tahu malu, Sura berwajah giok mengutuk, tapi kali ini, dia tidak punya pilihan. Dalam kepanikan, tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, itu tidak akan membantu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah buru-buru mengangkat penggaris giok di depan dadanya dan nyaris tidak menahan tekanan kapak raksasa. Tidak mungkin baginya untuk memiliki kesempatan melakukan serangan balik sambil bertahan, jadi dalam hal ini dia tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi untuk mengurangi kerugiannya, dia membuat gerakan yang akan dilakukan siapapun, bahkan Han San. Sebuah gerakan yang Qian juga akan melakukannya. Serahkan seluruh kekuatan Anda ke tangan Anda dan penggaris giok, dengan harapan dapat membentuk pertahanan yang sempurna dan sangat tangguh, yang akan membantu Anda dengan cepat mendapatkan posisi setelah pertahanan berhasil. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan langsung berdiri. Di saat yang hampir bersamaan, kapak raksasa itu tiba-tiba jatuh. Keduanya bertabrakan secara langsung dalam sekejap. Ledakan. Suara keras hampir menembus sekeliling, memekakkan telinga. Dan hampir di saat yang bersamaan, ketika keduanya bersentuhan, energi besar tiba-tiba meledak dari persimpangan keduanya. Ledakan. Gelombang besar itu seperti ledakan nuklir, dan dampak dahsyatnya langsung merobohkan tembok manusia beberapa meter dari dua orang di tempat itu, dan akibatnya ruang di udara menjadi sangat terdistorsi. Putri ketujuh, berhati-hatilah. Saat ombak besar menerjang, bahkan Putri ketujuh dan yang lainnya yang berada jauh tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Kendaraan bergemuruh dan berguncang, dan beberapa pelayan di sekitarnya tiba-tiba terlempar ke tanah. Para pelayan juga dengan cepat mengangkat tangan mereka untuk menutupi putri mereka. Sederhananya, para elit diiring-iringan mobil bergandengan tangan untuk membangun tembok pertahanan energi, dan kemudian mereka berhenti. Semua sifat lekas marah ini. Anak laki-laki itu, sihirnya sangat kuat, dan dia sangat galak dalam pertarungan jarak dekat. Melihat putri ketujuh baik-baik saja, pria itu kembali menatap Han San Qian dengan tidak percaya. Dikatakan bahwa tidak ada orang yang sempurna, begitu pula dengan latihan sihir. Mereka yang cenderung lebih menyukai tubuh fisik sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, dan mereka yang memiliki tubuh lebih baik dan tulang yang lebih kuat cenderung pandai dalam pertarungan jarak dekat. Mempelajari sihir. Namun, sihir Han San Qian dapat membalikkan dunia. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang bisa bertarung begitu sengit. Bukannya tidak ada orang jenius di dunia ini, dan bukan karena mereka belum pernah melihat hal semacam ini sebelumnya, tetapi jika ini terjadi pada umat manusia dengan fisik yang sangat rata-rata, hal itu jelas tidak dapat diterima oleh mereka. Putri ketujuh juga melihatnya dengan tergesa-gesa, dia bahkan tidak peduli dengan lukanya, dia hanya ingin melihat situasi di atas secepatnya agar tidak ketinggalan gerakan mengejutkan apapun. Bentak.
Tiba-tiba, pada saat ini, suara yang sangat jernih terdengar. Sangat ringan dan rapuh, belum lagi jenis serangan angin dan ombak yang barusan, bahkan gangguan saat ini tidak mempengaruhi sama sekali. Namun mata putri ketujuh dan rombongan jauh lebih lebar dibandingkan saat melihat gelombang udara datang, bahkan bisa dikatakan mata mereka penuh ketakutan dan kepanikan. Bagaimana ini mungkin? Seorang tuan dan seorang pelayan membuka mulut mereka dan bergumam hampir bersamaan. Mereka memang seperti ini, belum lagi Sura berwajah giok yang berada di tengah suara renyah ini, wajahnya hampir penuh keterkejutan, dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya untuk waktu yang lama. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia bingung, dan bahkan ada banyak kebodohan di matanya, dia melihat tangan dan penggaris gioknya. Itu rusak. Hampir segera setelah bersentuhan dengan 3.000 kapak raksasa milik Han, kapak itu pecah menjadi dua bagian dalam waktu kurang dari 2 detik. Dia menggelengkan kepalanya dengan gila. Ini adalah senjata pribadinya yang telah mengikutinya hampir sepanjang hidupnya. Dari hidup sampai mati, tidak ada yang mengetahuinya lebih baik dari dia. Dia tahu bahwa meskipun itu adalah penguasa batu giok, kekerasannya jauh lebih keras daripada banyak mineral aneh yang disebut besi ajaib. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menaklukkan dunia dengan senjata yang lemah dan bagaimana dia bisa mencapai statusnya yang luar biasa saat ini? Tapi sekarang sudah rusak total. Faktanya, ia tidak dapat menambahkan sedikit pun gesekan pada saat kapak berikutnya dipukul, hanya membiarkan kapak itu berdiri di depannya. Dengan cahaya dingin dan bayangan kapak, dia, Sura berwajah giok, dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan, tetapi dia tidak mengerti mengapa penguasa gioknya dipatahkan oleh kapak, dan dia bingung. Namun, dia tahu bahwa Han Sanqian tidak akan memberitahunya, sama seperti dia telah menghancurkan keabadiannya sebelumnya. Namun tak disangka, saat dia mengangkat matanya, dia melihat Han Sanqian tersenyum, ingin tahu kenapa. Aku bisa memberitahumu. Bab 3228 Saya dari Bumi. Maukah kamu berbaik hati? Sura yang berwajah giok tertegun, jelas tidak menyangka Han Sanqian ingin memberitahunya, dan terlebih lagi, dia berinisiatif untuk bertanya. Tentu saja, dia tidak akan menerimanya secara tidak sadar. Tentu saja, dia tahu betul bahwa orang ini mungkin hanya ingin mengolok-olok dirinya sendiri dari awal sampai akhir. Tapi yang tidak dia duga adalah meskipun Han Sanqian tidak menyembunyikan senyumannya, dia menganggukkan kepalanya dengan sangat tulus, saya selalu baik hati jika menyangkut orang yang akan mati. Jika Anda ingin tahu jawabannya, saya dapat memberitahu Anda dengan penuh belas kasihan. Mendengar ini, Sura berwajah giok tiba-tiba mengertakkan gigi dan mengangguk, baiklah, biar ku beritahu, alasannya sangat sederhana, yaitu senjatamu dan senjataku sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tahukah kamu? Tidak pada level yang sama. Tidak mungkin. Sura berwajah giok dengan tegas menyangkalnya dan berkata, penguasa giokku adalah senjata tertinggiku. Ia telah mengikutiku ke seluruh dunia selama bertahun-tahun, dan banyak artefak berharga dan terkenal telah dihancurkan olehnya. Ayolah, anggap saja meskipun dia bukan senjata sihir tingkat ungu emas, perbedaannya sangat kecil. Kamu hanya punya kapak, tapi bagaimana kualitasnya bisa lebih tinggi dari itu? Sebagian besar perbedaan kualitas senjata magis dapat dilihat dengan mata telanjang. Secara umum, semakin tinggi kualitas senjata, semakin cerah penampilannya. Meskipun beberapa senjata magis istimewa dan sulit dideteksi penampilannya, seringkali senjata tersebut aura yang terkandung di dalamnya sangatlah kuat, ini hanya dapat dilakukan melalui induksi kekuatan internal, yang tidak terlalu sulit. Namun kapak Han Sanqian tidak dikatakan sembarangan karena sengaja, ia telah mengidentifikasinya dengan cermat dari penampilan dan aura batinnya. Hasilnya terlihat jelas. Sangat biasa di luar. Bahkan di dalam, tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun, dia bahkan dapat menentukan bahwa kapak di tangan Han Sanqian hanyalah kapak biasa. Hanya senjata, bahkan bukan senjata ajaib. Tapi takdir telah menipu orang, dan kebetulan benda ini, yang tidak berharga di matanya, menghadapi dan menghancurkan penguasa gioknya dengan sangat arogan. Dia tiba-tiba memandang Han Sanqian dengan aneh. Memikirkan tentang serangan yang baru saja dia ubah dari 10.000 orang, dia benar-benar penasaran, siapa kamu? Kamu punya banyak pertanyaan. Bukankah pantas menanyakan 2 pertanyaan sekaligus? Han Sanqian tidak terburu-buru menjawab, dan memandang Sura berwajah giok dengan cara yang lucu. Sura berwajah giok menelan ludahnya.
Meskipun dia tidak berbicara, ekspresi halusnya masih menunjukkan bahwa dia tidak sabar saat ini, dan dia juga sangat menantikan dua jawaban Han San Qian. Baiklah, izinkan saya menjawab Anda terlebih dahulu. Nama saya Han San Qian. Saya dari bumi. Tepatnya, saya adalah orang dari apa yang Anda sebut dunia biru. Orang-orang dari dunia biru. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dunia biru adalah dunia terendah. Bahkan jika ada sampah yang lebih baik di sana yang bisa menonjol, memasuki dunia Bafang hampir seperti mimpi. Jika bukan karena Han mata San Qian sangat serius, Sura berwajah giok pasti akan mengira Han San Qian hanya bermain-main dengannya. Ya, bagaimanapun juga, ada dunia Suanyuan di antaranya, Han San Qian berkata sambil tersenyum, namun, tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Maksudmu, aku telah mendominasi klan iblis selama bertahun-tahun, dan baik kamu maupun penguasa dataran tengah maupun elit klan iblis tidak mampu mempermalukanku, tapi aku akhirnya dikalahkan oleh makhluk terendah dari dunia biru. Jade wajah Sura berpikir. Pada titik ini, aku tidak bisa menahan tawa dingin. Namun, dia tidak menertawakan Han San Qian, tapi pada dirinya sendiri. Bukankah ini cukup untuk merendahkan diri sendiri? Bukankah ini cukup ironis? Meskipun aku benci retorik kamu, aku tidak menyangkal bahwa aku dilahirkan sebagai manusia di bumi dan mati sebagai hantu bumi, kata Han San Qian dingin. Hahaha, hahaha, Sura berwajah giok menengadah ke langit dan tertawa, meski tertawa terbahak-bahak, hanya dia yang tahu kesedihan di masing-masingnya. Melihat Sura berwajah giok tertawa terbahak-bahak, putri ketujuh dan rombongan di tanah mau tidak mau bertanya-tanya ada apa dengan dirinya. Oke, meskipun aku selalu meremehkanmu, dan meskipun aku semakin meremehkanmu ketika aku tahu kamu berasal dari dunia biru, aku, Shuro berwajah giok, harus mengakui bahwa dalam pertempuran hari ini, aku yakin bahwa aku akan kalah. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menutup matanya, menunggu kematian terakhir datang, dan pada saat yang sama berkata, tolong jawab pertanyaan terakhir saya. Pertanyaan ini sangat sederhana, tahukah kamu nama kapaknya? Kapak Pangu. Apa? Bab 3229 Kapak Pangu. Kapak Pangu. Ketika dia mendengar jawabannya, Sura yang berwajah giok terkejut, dan matanya yang tertutup langsung melebar. Tapi kemudian, dia tiba-tiba tersenyum pahit, karena kamu tidak mau memberitahuku jawabannya, maka lakukanlah. Itu memang namanya Kapak Pangu. Saya tidak akan berbohong kepada orang yang sekarat, kata Han San Qian. Dia berbalik dengan tajam dan membuka matanya untuk melihat ke arah Han San Qian, Kapak Pangu adalah raja dari semua senjata. Belum lagi kapak itu telah hilang selama bertahun-tahun dan tidak ada yang bisa memeriksa lokasinya. Mari kita bicara tentang identitasnya. Berdasarkan lokasinya, dia kemampuannya secara alami luar biasa, bagaimana mungkin? Oh, dengan segala hormat, kapakmu ini, tidak peduli penampilan atau nafas batinnya, menggunakan kata sampah untuk mendeskripsikannya tidak akan menghina sama sekali. Han San Qian tersenyum dan berkata, aku sudah memberitahumu. Terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak. Apakah itu benar-benar Kapak Pangu? Sura yang berwajah giok bertanya. Penggantian dijamin. Setelah dipikir-pikir baik-baik, sepertinya Han San Qian tidak menipunya. Meski terlihat jelek, tidak dapat disangkal bahwa itu memang telah menghancurkan penguasa gioknya tadi. Dan fakta ini harus membuatnya menerima Kapak Pangu yang disebutkan oleh Han San Qian. Jika ada yang lain, dia akan sangat bingung mengapa penggaris gioknya bisa dipatahkan, tetapi jika yang dia temui memang Kapak Pangu, maka semuanya akan tenang. Kemudian ia menghubungi bayangan kapak yang baru saja ia potong dengan kapak tersebut dan bergegas keluar dari pengepungan. Meski kekuatannya tidak sebanding dengan Kapak Pangu dalam imajinasinya, dapat dikatakan bahwa ia memiliki bayangan Kapak Pangu. Ini sebenarnya tidak berlebihan. Oke, karena itu adalah Kapak Pangu, maka kematianku dapat dianggap sebagai kematian yang jelas. Merupakan suatu kehormatan untuk kehilangan penggaris giokku di tangannya. Sedangkan bagimu, kamu masih muda dan tangguh. Sekarang aku mengerti mengapa aku tuan muda, saya akan dipermainkan oleh Anda dan bertepuk tangan, dan saya akan lebih memahami mengapa pasukan Pei Siyuan dapat membiarkan Anda menerobos. Tidak ada yang kebetulan, dan tidak ada banyak alasan. Di hadapan kekuatan dan kebijaksanaan yang unggul, Anda adalah raja yang mutlak. Putri ketujuhku adalah orang yang baik. Setelah mengatakan ini, Sura berwajah giok mengangkat salah satu penguasa batu giok dan memandang Han San Qian, mungkin, aku seharusnya tidak menanyakan terlalu banyak pertanyaan padamu.
Jika kamu tahu terlalu banyak, kamu tidak akan bisa melakukan hal baik. Selesai. Namun, aku mengerti apa yang harus kulakukan. Setelah mengatakan ini, penguasa gioknya langsung jatuh. Dengan bunyi gedebuk, penguasa batu giok yang patah itu tenggelam ke dalam dadanya, dan seperti layang-layang yang talinya putus, dia jatuh dari udara dan menghantam tanah tanpa ada gerakan apapun. Saat suara terakhir dalam hidupnya terdengar dari tubuhnya, tidak ada lagi nafas. Ah! Melihat kematian Sura berwajah giok, monster-monster yang sudah dipukul tertegun dan panik. Mereka semua berada dalam kekacauan. Beberapa di pinggiran pada dasarnya membuang senjata mereka di tempat dan melarikan diri, sementara mereka yang berada jauh beberapa dari mereka yang berada di dekatnya juga melarikan diri, sementara beberapa dari mereka yang tidak berhasil dengan cepat berlutut di udara di tempat. Tuan, kami salah, kami salah. Ya, kami semua terpaksa tidak berbuat apa-apa. Kami hanya mengikuti perintah. Tolong ampuni kami. Iya paman, kamu punya banyak, jadi perlakukan kami seperti kentutmu dan biarkan saja. Kamu akan bahagia dan santai, dan kami juga bisa menyelamatkan hidup kami. Orang-orang yang tersisa mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Mereka tidak terlihat seperti kelompok orang jahat sebelumnya, melainkan lebih seperti sekelompok manusia pengemis yang menyedihkan. Tidak berkelahi. Han Sanqian bertanya sambil tersenyum. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua gemetar. Dua tuan memimpin mereka untuk bertarung, tetapi mereka semua dikalahkan. Belum lagi salah satu dari dua tuan itu terluka parah dan yang lainnya meninggal. Hanya sekelompok tua, lemah dan sakit dibiarkan. Cacat. Apa lagi yang harus saya gunakan untuk bertarung? Ambil hidupmu. Bagi mereka, membantu harimau boleh saja, tetapi tidak mungkin bertarung sendirian. Tuan, Anda sangat suka bercanda. Bagaimana kami adalah sekelompok sampah yang cukup untuk mengalahkan Anda. Ya Pak, kami bukan apa-apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mencemari udara, apalagi menjadi musuh Anda. Jadi kamu tidak akan bertengkar lagi, kan? Kata Han Sanqian. Sekelompok orang secara alami mengangguk patuh. Mereka tidak punya pikiran lain sekarang, mereka hanya ingin bertahan hidup. Oke, tidak apa-apa untuk tidak berkelahi, Tetapi ketika sekelompok pemuda menghela nafas lega, kata-kata Han Sanqian kembali membuat hati mereka tercekat. Bab 3230, membuatmu takut sampai mati. Beberapa dari mereka bahkan memiliki mental yang buruk, dahi mereka langsung berkeringat dingin, kadang-kadang mereka berbicara dengan terengah-engah, yang benar-benar dapat membuat orang takut sampai mati, setidaknya itulah yang terjadi saat ini. Namun, kalian semua adalah prajurit Raja Hantu. Meskipun Sura berwajah giok sudah mati, Raja Hantu belum mati. Bukan tidak mungkin bagiku untuk melepaskanmu, tapi karena tidak mematuhi perintah atasanmu, bukan. Membuatnya sedikit sulit bagimu. Sudah. Han Sanqian tertawa. Mendengar ini, sekelompok pria menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan. Lupakan saja, kenapa aku harus membiarkanmu menjadi orang yang tidak setia dan tidak adil. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengangkat kapak raksasa di tangannya. Tidak, kakek, kamu tidak pernah memaksa kami menjadi orang yang tidak setia dan tidak adil, tapi... Salah satu orang yang sedikit lebih pintar segera menyadari apa yang dia katakan, dan dia berhenti sejenak. Lalu melihat pada orang-orang di sekitarnya dengan rasa takut, mengertakkan gigi dan berkata, tapi bos kita Guizun sudah mati. Karena dia sudah mati, kamu tidak harus menuruti perintahnya. Ini. Bagaimana ini berarti kamu memaksa kami untuk tidak setia dan tidak adil? Setelah mengatakan itu, anak laki-laki itu menatap Han Sanqian dengan penuh semangat, jelas menunggu untuknya jawaban Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum penuh penghargaan dan berpura-pura curiga, oh. Benarkah? Apakah Raja Hantu sudah mati? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian menoleh untuk melihat Raja Hantu di sana. Meskipun Raja Hantu di sana menyaksikan semua yang terjadi, dia terlalu jauh. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik. Pada saat ini, ketika dia melihat Han Sanqian dan sekelompok saudara laki-lakinya menatapnya, dia tidak bisa menahan diri. Penuh kebingungan. Untuk apa ini? Di udara, segera setelah Han Sanqian menoleh untuk melihat Raja Hantu, anak pintar itu segera menatap saudara-saudara yang berlutut di sampingnya. Sesaat, sekelompok orang segera berdiri, dan kemudian dia melewati Han Sanqian dan tiba-tiba terbang menuju Raja Hantu.
Raja Hantu sangat gembira melihat saudaranya terbang, tetapi ketika sekelompok orang berkumpul di sekitar lubang, kegembiraan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kesungguhan dan kewaspadaan. Karena jelas sekali bahwa mata para bawahan ini mulai terlihat sangat salah saat ini, dan banyak dari mereka bahkan memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Sura berwajah giok baru saja mati, tetapi orang-orang ini tidak terluka sama sekali, dan bahkan kembali kepadanya dengan patuh. Mereka tidak ingin kembali ke diri mereka sendiri, mereka ingin bunuh diri. Pemberontakan, pemberontakan, apakah kamu akan memberontak? Teriak Raja Hantu dengan marah. Tuhan, saudara-saudara kami telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Belum lagi memberikan kontribusi yang besar, tapi setidaknya kami telah melakukan kerja keras dasar. Kami saudara tidak ingin membunuhmu, tetapi kami hanya berusaha untuk bertahan hidup. Sebagai bos kami, Anda sebenarnya lebih tahu dari kami bahwa untuk bertahan hidup, Anda harus melakukan apapun, jadi saya minta maaf. Jika aku tidak membunuhmu, kami akan membiarkan dia menjadi terkenal karena membiarkan kami orang-orang yang tidak setia dan tidak adil pergi. Oleh karena itu, hanya jika kamu mati maka tidak akan ada hambatan seperti itu. Saat kamu meninggal, saudara-saudara kita akan tetap menghargai persahabatan lama kita dan mencarikan tempat yang baik untuk menguburkanmu ketika saatnya tiba. Jadi, kamu bisa melanjutkan perjalananmu dengan tenang. Sekelompok anak laki-laki yang biasanya merendahkan diri kini seperti setan yang berbisik di telinga mereka. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok orang, dipimpin oleh anak laki-laki yang lebih pintar, perlahan mengangkat senjata mereka, dengan niat membunuh di mata mereka. Raja Hantu panik dan sangat putus asa, tapi dia juga semakin marah. Dia mengerti, dia benar-benar mengerti apa yang baru saja dikatakan Han San Qian kepada mereka, dan dia juga sangat mengerti mengapa mereka tiba-tiba menatapnya. Dasar jalang, kamu sangat kejam dan kejam, kamu bisa membunuh orang bahkan tanpa menunjukkan darah dengan pisau. Melihat Han San Qian di udara, Raja Hantu sangat marah. Hanya dengan satu kalimat, tanpa kata-kata ofensif lainnya, dia langsung membiarkan anak buahnya menyelesaikan pemberontakan. Bahkan orang seperti Guizun harus menerima ini. Tapi, idiot, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Setelah Guizun selesai berbicara, matanya melotot, dan dia melihat ke arah pria di sekitarnya, dan seringai mulai muncul dari sudut mulutnya. Bab 3231 Apakah Anda memenuhi syarat untuk bertarung di dalam sarang? Mendengar ini, sekelompok bawahan tercengang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh Raja Hantu, kota Hantu Moyun selalu menjadi wilayah kekuasaannya. Tampaknya bukan hal yang aneh jika dia memiliki cadangan. Hong Luan. Saat dia berteriak dengan keras, Raja Hantu menjadi sangat kuat. Ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka melihat Hong Luan memimpin tim yang terdiri dari sekitar 20 orang, perlahan berjalan dari reruntuhan. Penjaga Deadpool. Ketika mereka melihat tim kecil yang terdiri lebih dari 20 orang di belakang Hong Luan, sekelompok bawahan tiba-tiba panik. Sebagai orang-orang dari kota Hantu Moyun, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang tim pembunuh jagoan yang bisa disebut sebagai bawahan Raja Hantu ini? Namun, sebagian besar waktu, kelompok tim pembunuh ini seperti naga, dan mereka tidak tahu banyak tentang mereka. Mereka hanya tahu bahwa tim ini hanya mendengarkan perintah dari Raja Hantu, dan begitu mereka menyerang, mereka tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Apa menurutmu aku bisa mengamankan posisiku di kota Hantu Moyun selama bertahun-tahun tanpa persiapan apapun? Raja Hantu mencibir. Dimanapun ada raja, di situ ada bawahan, dan ketika ada bawahan, di situ ada kelas, dan di mana ada kelas, dengan sendirinya akan ada pemberontakan. Bagaimana mungkin Raja Hantu tidak memahami hal ini? Tim pembunuh terbaik ini adalah kartu truf sesungguhnya di tangannya untuk menstabilkan negara. Tak lama kemudian, Hong Luan juga memimpin timnya ke tepi lubang, memandang Guizun dengan tenang. Tangkap para pengkhianat ini untukku, Raja Hantu meraung dengan marah. Namun, ini berbeda dari situasi biasanya di mana semua orang bergerak bersama ketika perintah diberikan. Hari ini, ketika Guizun berteriak dengan marah, sekelompok orang sepertinya tidak mendengar. Mereka hanya berdiri di sana, menatap Guizun tanpa ekspresi. Apa? Apakah kamu tuli? Aku sudah menyuruhmu untuk mengalahkan para pengkhianat ini. Raja Hantu meraung dengan marah, tetapi hatinya mulai merasa sedikit tidak nyaman. Mereka tidak tuli, kata Hong Luan dengan tenang, dengan mata dingin, hanya saja otak mereka tidak rusak. Hong Luan, kamu juga mengkhianatiku.
Raja Hantu bertanya dengan bingung. Hong Luan adalah salah satu orang kepercayaannya yang langka. Meskipun dia hanya seorang wanita, bagi Guizun, dia adalah tangan kanannya. Aku khawatir perkataan Guizun sedikit bias, kan? Hong Luan hanyalah alat di tanganmu dari awal sampai akhir. Saat kamu tidak ada pekerjaan, dia adalah mainanmu. Saat kamu membutuhkannya, dia adalah pisau tajammu untuk membunuh orang. Dia bahkan membagikannya kepadamu pada saat-saat tertentu. Itu makanan yang enak, hanya saja penggunaannya berbeda pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini, bagaimana suatu alat bisa berbahaya atau tidak? Adapun sebuah alat, siapapun yang lebih mampu mendapatkannya tentu akan lebih memenuhi syarat untuk menggunakannya, bukan? Kata Hong Luan acuh tak acuh. Burung yang baik memilih pohon untuk beristirahat, dan ini yang dilakukan manusia biasa, apalagi orang seperti mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Oke, itu milikmu, itu milikmu, itu milikmu. Raja Hantu sangat marah hingga seluruh tubuhnya berada di ambang kematian. Dia memahami bahwa tidak hanya kelompok pemuda ini, tetapi juga elitnya sendiri, bersama kroninya Hong Luan, langsung mengkhianatinya dan berdiri di sisi Han Sanqian. Melihat ini, adik laki-laki tadi merasa lega lagi, dia memandang ke arah Raja Hantu dan mencibir, Tuan Hantu, jika kamu ingin memiliki api, sebaiknya kamu menyimpannya dan menyebarkannya ke bawah bersama Raja Neraka. Kami akan melakukannya kirimkan kepadamu. Di jalan. Setelah mengatakan ini, pria itu mengangkat pisaunya lagi dan hendak mengambil tindakan. Berani sekali kamu. Raja Hantu meraung marah. Pria itu tidak lagi memiliki rasa takut seperti sebelumnya. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Sial, aku akan mengingatmu, bajingan. Tunggu sebentar, dan aku akan menjadi orang pertama yang menikahmu, bajingan. Setelah mengatakan itu, Guizun menatap semua orang di sekitarnya, dengan dingin dan berkata, apakah kalian semua berpikir bahwa anak laki-laki bernama Han bertekad untuk menang? Apakah kamu memiliki tim kedua, Guizun? Hong Luan menjawab dengan dingin dan menghina. Tim kedua. Ghost Lord tersenyum dingin, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba tertawa, apa yang saya miliki bukan hanya tim kecil. Kekuatan di belakangku adalah kekuatan yang tidak boleh kamu ganggu. Akulah pangeran mertuaku. Raja Hantu meraung dengan marah. Sekelompok orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka teringat putri ketujuh di sana. Bab 3232 Perjuangan yang sekarat. Ya, putri ketujuh berpakaian merah dan emas. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, dia sudah tahu siapa mereka di sini hanya dengan melihat kostum tim. Selain itu, Shuro berwajah giok selalu berperang dengan Raja Hantu, selama dia tidak bodoh, dia bisa memahami situasinya. Memikirkan situasi ini, kelompok pemberontak tiba-tiba saling memandang. Untuk melindungi diri mereka sendiri, tentu saja mereka tidak keberatan membunuh Raja Hantu untuk menyenangkan Han Sanqian bagaimanapun, Han Sanqian adalah keuntungan mutlak di sini saat ini. Tapi itu hanya yang saya lihat sejauh ini. Jika 7 putri di belakangnya dimasukkan, situasinya akan sangat berbeda. Ya, meskipun rombongan putri ketujuh saat ini hanya berjumlah sekitar 100 orang, setengahnya adalah pejabat upacara dan pelayan, sisa setengah dari 50 atau lebih elit jelas terlihat luar biasa pada pandangan pertama. Coba pikirkan, putri ketujuh dari keluarga Pei berani bepergian dengan sejumlah kecil orang di negeri iblis dengan pedang dan darah. Bagaimana mereka bisa melakukannya jika mereka tidak memiliki dua kuas? Apalagi yang paling menakutkan adalah masa depan. Siapa keluarga Pei? Itulah para pahlawan yang bercokol di daerah tersebut. Jika Anda memprovokasi mereka, kecuali Anda tidak ingin bergaul dengan klan iblis, jika tidak, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Oleh karena itu, Han Sanqian mungkin lebih kuat saat ini, tetapi seringkali ia masih merupakan kekuatan putri ketujuh. Ketika Raja Hantu mengucapkan kata-kata ini, sekelompok orang langsung tercengang, dan sikap mereka sebelumnya benar-benar lenyap, dengan sedikit ketakutan di wajah mereka. Hahaha, ayolah, jika kamu tidak ingin membunuhku, datang saja. Melihat hal itu, Guizun langsung tertawa terbahak-bahak, penuh kesombongan. Apa-apaan ini, kamu pengkhianat, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak membantuku berdiri? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa bawahannya melirik ke arah Hong Luan, terlihat seperti ingin bergerak tetapi tidak berani bergerak. Mereka seperti ini, dan hati Hong Luan semakin bingung.
Saat ini, dia merasa seperti mengendarai harimau dan tidak bisa turun. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menggunakan kemudi sekali, tapi tanpa diduga kemudi itu bergerak. Dan angin berhenti lagi. Jika Anda tidak membunuh Raja Hantu, Anda tidak dapat melewati Han San Qian, tetapi jika Anda membunuhnya, apa yang akan terjadi dengan pengejaran selanjutnya oleh keluarga Pei? Tepat ketika dia ragu-ragu, Putri Ketujuh perlahan bergerak. Dengan dukungan beberapa pelayan dan pengawalan para elit tersebut, dia berjalan menuju sisi ini. Hong Luan dengan cepat berlutut, dan melihatnya seperti ini, sekelompok bawahan juga berlutut di tanah dengan sikap saleh, saya telah bertemu Putri Ketujuh. Putri Ketujuh mengangguk dengan tenang, lalu berjalan beberapa langkah menuju lubang, dia menundukkan kepalanya sedikit dan melirik ke arah Raja Hantu di dalam lubang, apakah kamu baik-baik saja? Mendengar kata-kata penuh perhatian dari Putri Ketujuh, Guizun merasa sedikit tidak nyaman, namun dia tetap bisa tersenyum, Putri Ketujuh, saya baik-baik saja, saya tidak bisa mati. Terima kasih atas perhatian Anda, Putri Ketujuh. Hong Luan tidak banyak bicara saat ini, dan melompat ke dalam lubang bersama beberapa bawahannya, dan perlahan membantu Raja Hantu berdiri. Pada saat ini, Raja Hantu akhirnya mengeluarkan kesialan tadi, dan miliknya wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Seringai samar. Biarkan kalian bajingan mengkhianatiku, apa menurutmu aku tidak punya kemampuan lain? Apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kalian tidak segera mengintegrasikan tim dan membunuh bocah itu? Setelah dibantu, Raja Hantu berteriak dengan dingin. Sekelompok orang mematuhi perintah dan mengangguk tanpa sadar, tetapi mereka tidak berani menyerang dengan gegabah, lagi pula, keagungan Han San Qian masih ada. Yang terpenting adalah sikap Putri Ketujuh saat ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa mendengarku, kan? Raja Hantu meraung marah, ingin sekali mendapatkan kembali tempatnya. Namun semua orang tetap bergeming dan memandang Putri Ketujuh dengan lebih gugup. Putri Ketujuh tersenyum, mengapa kamu belum mengambil tindakan? Hong Luan menundukkan kepalanya sedikit, katakan pada Putri, kami bukan tandingannya. Jelas, Hong Luan tahu betul bahwa selama dia tidak sakit jiwa, dia pasti tidak akan merepotkan Han San Qian ketika kedua tuannya sudah rusak. Kecuali, dengan dukungan Putri Ketujuh dan kelompok anak buahnya, semua orang dapat mencobanya lagi, jika tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jadi, kamu sudah menyerah. Kata Putri Ketujuh. Ya. Hong Luan menundukkan kepalanya. Sialan, kamu pecundang, ayolah aku. Raja Hantu meraung dengan marah, aku dan Putri Ketujuh ada di sini, kamu sangat takut, bunuh dia. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Putri Ketujuh berbicara, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, tapi tolong jangan libatkan aku. Setelah mendengar ini, Hong Luan dan yang lainnya langsung terkejut, dan Guizun bahkan lebih tercengang. Bab 3233 Tidakkah menurutmu cukup menyakitkan untuk menamparkan wajahmu? Apa artinya? Putri Ketujuh, apa maksudmu? Raja Hantu bertanya dengan ragu, dan dia bahkan ragu apakah telinganya salah dengar. Apakah aku belum menjelaskannya dengan cukup jelas? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak akan pernah terlibat, kata Putri Ketujuh dengan tenang. Ghost Lord hampir tidak bisa mengatur napas dan membawanya langsung di punggungnya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu benar. Dari awal sampai akhir, taruhan mereka adalah mereka dan Sura berwajah giok akan memimpin bangsanya sendiri untuk membunuh Han San Qian. Sekarang ratusan ronde belum berakhir, sangat tidak pantas baginya untuk terlalu ikut campur. Memikirkan hal ini, Guizun merasa sedikit lebih baik, menjadi tenang, dan dengan marah memarahi Hong Luan dan orang lain di sebelahnya, 100 ronde belum berakhir, bagaimana Putri Ketujuh bisa campur tangan? Hong Luan, segera bentuk timmu dan bunuh itu anak. Meski dia memang agak aneh, tapi jangan lupa dia sudah lama bertarung dengan kita. Dia mungkin kelelahan. Dia hanyalah macan kertas. Hong Luan ragu-ragu untuk berbicara. Dia mengangkat matanya dan menatap Han San Qian di udara, tetapi dia tidak melihat kerusakan apapun pada dirinya. Jika dia ingin membunuhnya seperti ini, dia benar-benar meragukan keaslian kata-kata Guizun. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak terlihat seperti macan kertas. Putri Ketujuh. Hong Luan mengertakkan giginya dan hanya berlutut di tanah, itu karena kita tidak kompeten. Sebelumnya, Raja Hantu dan Sura berwajah giok memimpin begitu banyak dari kita, tapi mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali.
Sebaliknya, mereka membuatnya membunuh sang jenderal secara berturut-turut. Hanya mengandalkan kata-kata kami, tidak ada perbedaan antara bergegas maju dan mati. Daripada mati seperti ini, lebih baik mati di tangan putri ketujuh. Kita tidak akan pergi, tapi jika putri ketujuh ingin disalahkan, tolong bunuh aku. Aku akan mati tanpa penyesalan. Setelah mengatakan ini, Hong Luan menundukkan kepalanya dengan keras, sepertinya dia membiarkan dirinya ditangani. Kami, seperti Hong Luan, bersedia mendengarkan pengakuan putri ketujuh dan mati tanpa penyesalan. Hampir di saat yang sama, sekelompok monster di belakang Hong Luan juga berlutut bersama. Meskipun mereka memohon hukuman, semua orang tahu betul bahwa ini hanya mundur untuk maju. Setidaknya, dengan suara bulat dari begitu banyak orang, bahkan jika putri ketujuh ingin dihukum, itu tidak akan membunuh semua orang sekaligus. Batang. Jika ini masalahnya, itu jauh lebih baik daripada bergegas maju dan langsung mati. Ghost Lord juga panik dan marah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa bawahan ini benar-benar melakukan ini? Dikutuk. Putri ketujuh mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, dikutuk karena apa? Sekelompok orang saling memandang dengan bingung, tidak mengerti apa maksud putri ketujuh. Kalian semua berasal dari kota hantu Moyun. Meskipun putri kami adalah seorang putri, dia tidak bisa mengulurkan tangannya sejauh ini untuk mengganggu urusanmu. Pengikut di samping putri ketujuh sangat pintar sehingga dia mencibir pelan. Tapi putri ketujuh tidak sama dengan tuan hantuku. Meskipun dia belum bertemu dengannya, dia masih setengah. Hong Luan tidak bodoh. Meskipun dia patuh, dia jelas menanyakan poin penting. Perhatikan perkataan dan perbuatanmu, pelayan itu berkata dengan dingin, putriku masih anak kamar kerja, bagaimana dia bisa menikah? Jika kamu berbicara omong kosong, putri ketujuh akan benar-benar menghukummu dan menunggu kematian. Begitu dia selesai berbicara, meskipun Hong Luan dan yang lainnya menundukkan kepala karena ketakutan di permukaan, mereka sebenarnya tertawa terbahak-bahak saat menundukkan kepala. Karena ucapan putri ketujuh sebenarnya telah membuktikan banyak hal, dan mengubah upaya putus asa mereka menjadi peringatan palsu. Ketujuh. Putri ketujuh, kamu. Apa maksudmu dengan ini? Sura berwajah giok berkata, bukankah kamu datang ke sini khusus untuk menikah denganku? Mulai sekarang, kota hantu Moyun akan menikahi keluarga Pei. Bagaimana apakah kamu? Setelah mengatakan itu, Raja Hantu memandang pelayan itu dengan aneh, menatapnya dengan curiga, seolah bertanya padanya apakah dia salah. Bentak. Tapi begitu Raja Hantu bertanya, dia menamparkan wajahnya dengan keras, dan orang yang menamparnya tidak lain adalah rombongan putri ketujuh. Raja Hantu telah berkuasa selama bertahun-tahun, kapan giliran orang lain yang menamparnya seperti ini, apalagi hanya seorang pelayan, dan energi hitam di sekitarnya melonjak dengan liar di tempat. Namun saat ini, ia membutuhkan bantuan orang lain bahkan untuk berdiri, apalagi mencoba melawan. Dia memandang orang-orang di belakangnya dengan marah, tentu saja mengharapkan mereka untuk mengambil tindakan, tetapi yang tidak dia duga adalah saat ini, tubuhnya terhuyung, karena bahkan orang-orang yang membantunya pun menarik tangan mereka dan mundur. Tubuh. Bab 3234, disiksa dengan cara yang mewah. Kamu. Raja Hantu sedikit ragu dan tidak berdaya, apa maksudnya ini? Tamparan ini untuk mengajarimu berbicara omong kosong, kata petugas itu dengan suara dingin, sambil memandang ke arah Raja Hantu. Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Raja Hantu tahu bahwa situasinya sepertinya telah hilang, tetapi dia tidak mau menerimanya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap putri ketujuh dan berkata, Putri ketujuh, Jade Sura yang berwajah adalah saya mengirimkan sebuah buku panjang, dan di dalam buku panjang itu tertulis bahwa Anda dan saya akan menikah, dan buku itu juga memiliki stempel kepala keluarga Pei. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya sekarang. Saat kamu kembali, aku akan melihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada orang tua itu. Putri ketujuh adalah putri kandungnya, dan siapa yang Anda, Sang Raja Hantu, maksudkan saat ini? Anda hanya perlu menggunakan otak Anda untuk mengetahui pilihan apa yang akan diambil oleh kepala keluarga saya. Pria itu terkekeh dengan nada menghina. Bukankah dia takut melanggar kontrak secara terbuka dan ditertawakan oleh dunia? Saat itu, tak seorang pun di klan iblis ini akan tahu tentangmu dan skandal lainnya, dan siapa di dunia ini yang berani bergaul denganmu. Tuan Hantu berteriak dengan dingin. Haha, orang yang mengirim pesan itu adalah Shuro berwajah giok.
Sekarang dia sudah mati, tentu saja buku panjang yang dibawanya itu benar atau salah. Bisakah kamu membedakannya? Kita juga dapat mengatakan bahwa Shuro berwajah giok memiliki motif tersembunyi. Dia diam-diam mengambil kesempatan untuk mencuri segel tuannya dan memalsukan sebuah buku panjang. Tujuannya adalah untuk berkolusi denganmu di dalam dan di luar, melakukan beberapa hal yang memalukan, dan merebut harta karun itu. Dari keluarga Pei saya, Del. Pria itu berkata dengan dingin. Setelah selesai berbicara, dia melirik ke arah Raja Hantu lagi dan menambahkan sambil mencibir, siapa yang tahu apa yang telah dilakukan orang mati? Kamu. Pada saat ini, Raja Hantu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia memandang putri ketujuh dan yang lainnya dengan tidak percaya, dan kemudian pada sekelompok bawahan yang hanya berlutut di tanah dan menghadap putri ketujuh tetapi dengan sengaja menjaganya. Agak jauh darinya. Oke. Raja Hantu tertawa dengan marah, berdiri terhuyung-huyung di tempat, dan mencibir dengan kejam, kalian sekelompok rakyat jelata, khianati aku, bohongi aku, kamu akan mendapat balasan. Jika ada yang namanya pembalasan, kupikir ribuan jiwa tak berdosa yang mati di kota hantu Moyun akan datang kepadamu untuk membalas dendam. Atau mungkin kamu benar, hari ini adalah pembalasanmu. Hong Luan menundukkan kepalanya. Dia teriak dengan dingin. Raja Hantu menjadi marah dan menatap Hong Luan dengan mata terbelalak. Oke. Raja Hantu mengangguk, mengalihkan pandangannya dan menatap putri ketujuh, karena kamu begitu kejam, mengapa kamu bertanya apakah aku baik-baik saja sekarang? Putri ketujuh, apakah kamu dikhianati oleh orang lain seperti aku? Jika itu masalahnya, kamu bisa mengatakannya, kata Guizun. Ini adalah sedotan terakhirnya yang menyelamatkan nyawa, karena baru saja putri ketujuh datang jauh-jauh dari halte bus dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ini setidaknya menunjukkan bahwa putri ketujuh tertarik padanya. Putri ketujuh selalu baik dan benar, apakah menurutmu kamu seperti anjing tersesat yang dikhianati oleh bawahanmu? Petugas itu mendengus dingin. Adapun apa yang kamu katakan tentang putri ketujuh yang menanyakan apakah kamu baik-baik saja? Petugas itu mengatakan ini dan mencibir. Diam, aku bertanya pada putri ketujuh, bukan binatang kecil sepertimu ini, jawab Raja Hantu dengan marah. Petugas itu tidak takut sama sekali, tetapi dia tidak mau bicara lebih banyak lagi, dia tersenyum dingin dan menunggu putri ketujuh berbicara. Putri ketujuh mengalihkan pandangannya dari Han San Qian dan menatap Raja Hantu, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Apa menurutmu saat aku bertanya apakah kamu baik-baik saja tadi, kamu berpikir? Aku tertarik padamu. Ghost Lord mengangguk, bukan begitu. Meskipun putri ketujuh mengenakan kerudung, terlihat jelas bahwa siapapun dapat melihat di matanya bahwa dia tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, di mata Raja Hantu, ini lebih seperti ejekan yang kejam. Saya pikir, Tuan Hantu, Anda telah salah paham, kata putri ketujuh sambil menahan senyum. Ketika dia mengatakan ini, para pelayan di sebelahnya tertawa terbahak-bahak hingga mereka memegangi perut mereka. Bahkan rombongan petugas upacara dan penjaga di belakang putri ketujuh semuanya tersenyum saat ini. Raja Hantu mempunyai firasat buruk di dalam hatinya, dan wajahnya tampak sedikit khawatir ketika dia bertanya, kesalahpahaman. Haha, putri ketujuh, ada seekor katak yang ingin makan daging angsa dan menjadi gila. Haha, pikirnya, petugas itu tertawa semakin keras. Hampir di saat yang sama, Hong Luan dan yang lainnya di sana sepertinya memikirkan sesuatu, dan mereka semua menutup mulut dan mencibir. Pada saat ini, putri ketujuh juga perlahan membuka mulutnya. Bab 3235, ditampar mukanya sampai mati. Saya pikir Anda memang salah paham, Raja Hantu. Putri ketujuh tersenyum dingin, dan kesalahpahamannya sangat besar. Putri ini menanyakan apakah kamu baik-baik saja, bukan karena aku peduli dengan kesehatanmu, tapi karena aku hanya ingin mengetahui apakah kamu masih mampu memenuhi taruhanmu. Aku juga bertanya pada bawahanmu tadi. Apakah itu berarti putri ini menyukai mereka? Putri ketujuh mencibir. Apa? Setelah mendengar ini, Guizun terhuyung 3 langkah dan jatuh ke tanah, dia tidak bisa lagi bangun, dan seluruh tubuhnya seperti sambaran petir. Kata-kata ini tidak hanya menusuk hatinya seperti belati, tapi juga membuat seluruh martabatnya hampir hancur berkeping-keping. Hal yang paling memalukan di dunia adalah menjadi sentimental, dan tentunya posisinya sebagai Raja Hantu yang bermartabat membuat masalah ini semakin memalukan. Mereka sama sekali tidak menyukainya, mereka hanya ingin bertanya apakah dia sudah mati. Nadanya sedikit lebih ringan.
Bahkan jika putriku ingin melindungi seseorang, dia tidak melindungimu. Karena Han Sanqian memenangkan taruhan, orang yang ingin dia lindungi tentu saja adalah Han Sanqian, pria itu mencibir. Setelah mendengar ini, Hong Luan dan yang lainnya mengangguk satu sama lain. Detik berikutnya, Hong Luan menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah pedang muncul di tangannya dan langsung menusuk jantung Raja Hantu. Hampir di saat yang sama, saudara yang lebih pintar tadi mengarahkan ke kepala Raja Hantu dari sisi lain dan mengangkat pisau panjangnya. Kamu. Raja Hantu membuka matanya lebar-lebar dan menatap sekelompok bawahannya dengan saksama. Huff, pembalasanmu ada di sini sekarang, anak pintar itu mencibir dan menjatuhkan pedangnya. Puff. Bersamaan dengan semburan energi hitam dan darah, kepala Raja Hantu tiba-tiba jatuh dari bahunya. Setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, itu berubah menjadi garis energi hitam bersama dengan tubuh yang jatuh, dan menghilang sepenuhnya di tempat ini. Dunia. Selamat datang para pahlawan. Sekelompok orang yang membunuh Raja Hantu terus bergerak tanpa henti, dan buru-buru berbalik dan berlutut ke arah Han Sanqian, berteriak serempak. Putri ketujuh dan kelompoknya juga melihat ke belakang dengan acuh tak acuh, melihat ke udara dengan senyuman lembut. Pada saat yang sama, mereka perlahan mengangkat tangan dan tidak bisa menahan tepuk tangan. Kamu bisa menghentikan kekuatan ribuan tentara dengan kekuatanmu sendiri. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Putri ketujuh menghela nafas dan tersenyum. Melihat situasinya stabil, Han Sanqian pun mengambil kembali kapak pangu dan pedang giok dan terbang ke bawah dengan lembut. Aku ceroboh sebelumnya, maafkan aku, pahlawan. Begitu Han Sanqian mendarat, Hong Luan dan gengnya buru-buru memohon belas kasihan. Ya, Raja Hantu sudah mati, tolong kakek. Kakek, tolong lepaskan kami. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Bahkan, kami bahkan bisa membuatkan sapi dan kuda untukmu. Ya, jika Anda meminta kami pergi ke timur, kami tidak akan pernah pergi ke barat. Tolong ampuni kami. Melihat sekelompok orang memohon seperti ini, Putri ketujuh tersenyum ringan dan menatap Han Sanqian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak perlu menjadi sapi atau kuda, Han Sanqian melirik Putri ketujuh dan kemudian kembali menatap semua orang. Bagaimanapun juga, kamu memperlakukanku seperti banteng dan kuda, dan aku sangat takut suatu hari nanti aku akan berakhir seperti Raja Hantu. Tapi jangan khawatir, aku menepati janjiku. Karena kamu tidak setia, tentu saja aku bisa melepaskanmu. Tapi apa yang kamu maksud dengan ketidakadilan? Mendengar hal ini, sekelompok orang merasa lega lagi, dan buru-buru bersujud, kakek tidak menginginkannya. Kami tidak ingin mati. Hong Luan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Lagi pula, dia pernah bersikap kasar kepada Han Sanqian sebelumnya. Dia memaksakan dirinya untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan berbisik dengan suara rendah, kalau begitu bolehkah aku bertanya pada pahlawanku, apa itu? Tidak adil. Ada begitu banyak orang tak bersalah yang dipenjara di bawah tanah, bagaimana bisa menjadi baik dan benar jika kita menahan mereka? Han Sanqian mengingatkan. Hong Luan segera mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian, dan buru-buru menurunkan tubuhnya lebih rendah, ayo pergi dan lepaskan semua budak hewan di 4 distrik. Begitu kata-kata itu keluar, Hong Luan dengan cepat memimpin sekelompok orang untuk pergi. Namun, saat ini, Han Sanqian berkata, berhenti. Itu hanya 2 kata, tapi itu memaksa mereka semua berdiri tak bergerak seolah-olah mereka dirasuki es. Ngomong-ngomong, tolong umumkan sesuatu untukku, kata Han Sanqian. Apa masalahnya? Bab 3236 ini Han Sanqian. Sekelompok orang melihat ke belakang dengan tatapan kosong, ekspresi mereka masih penuh ketakutan, takut Han Sanqian tidak bahagia dan tiba-tiba berubah pikiran. Saat ini, semua orang gemetar dan berhati-hati. Han Sanqian tersenyum, beritahu semua orang bahwa mulai hari ini, iblis tidak lagi memiliki tempat seperti kota hantu Moyun. Setelah mereka dibebaskan, kamu akan segera menghilang. Jika tidak, aku akan menemuimu sekali dan membunuhmu sekali. Setelah mendengar ini, sekelompok orang tercengang. Biasanya, setelah kematian Kaisar Lama, Raja baru akan diangkat. Sungguh aneh bahwa Han Sanqian meminta mereka untuk melepaskan budak-budak itu, tetapi sekarang mereka tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan akan meminta seluruh kota hantu Moyun untuk membubarkan diri. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sekelompok orang sepertinya bisa memahaminya. Putri ketujuh jelas lebih menyukai Han Sanqian baik dalam urusan resmi maupun pribadi.
Tentu saja, masa depannya tidak terbatas, jadi tidak mengherankan jika meremehkan tempat omong kosong bernama kota hantu Moyun ini. Selain itu, Han Sanqian pada pandangan pertama adalah orang yang jujur, jadi wajar jika membencinya dengan kebencian. Kami mengerti, ayo lakukan sesuatu di sini, sekelompok orang mengangguk patuh. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, terdengar suara lain dari Han Sanqian. Tunggu. Sekelompok orang saling memandang dengan aneh, dan berhenti lagi untuk melihat Han Sanqian, ada perintah lain. Ambil barang-barang ini dan bagilah. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan setumpuk emas, perak, dan perhiasan menumpuk seperti bukit di depan semua orang. Pahlawan, ini. Kakek, apa yang kamu lakukan? Rombongan yang diketuai oleh Hong Luan memandang Han Sanqian dengan bingung. Meski banyak sekali permata, tidak ada yang berani melihat lagi, apalagi mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Aku tahu karaktermu. Hampir tidak mungkin bagimu untuk meletakkan pisau dagingmu dan menjalani kehidupan normal. Aku juga memaksamu untuk bunuh diri secara perlahan. Terimalah hal-hal ini dan jalani hidupmu sendiri dengan damai mulai sekarang. Adapun properti yang ditinggalkan oleh Raja Hantu di kota, bagikan kepada warga sipil di 4 distrik. Ingat, barang-barang ini cukup untuk kalian makan, minum, dan bersenang-senang selama beberapa tahun. Jika aku mengetahui bahwa kalian berani menggelapkan harta yang tidak pantas kamu dapatkan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melambaikan tangannya, turun. Ya. Sekelompok orang tidak berani mengabaikannya. Setelah Hong Luan mengirimkan beberapa orang untuk segera mengumpulkan perhiasan di tanah, dia memimpin sekelompok orang menjadi 5 tim dan berpencar ke berbagai arah. Tim keempat secara alami bertanggung jawab untuk melepaskan orang-orang, sedangkan tim pertama bertanggung jawab untuk mengumpulkan sisa properti Raja Hantu. Bah bang bang. Setelah beberapa kali tepuk tangan, putri ketujuh berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum, mereka mengatakan bahwa jika Anda menaklukkan sebuah kota, Anda akan memenangkan sebuah kota. Warga kota tidak boleh banyak bicara. Bahkan sumber daya di dalam kota digunakan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tuan Han hebat. Bukan saja dia tidak membayar apapun, tapi dia juga memberi dengan murah hati. Kemurahan hatinya sungguh mengagumkan. Setelah putri ketujuh selesai berbicara, dia juga berdiri di samping Han Sanqian. Uang tidak lebih dari hal-hal lahiriah. Kalau tidak dibawa dalam hidup, tidak akan dibawa dalam kematian. Cukup asalkan cukup. Adapun uang tambahan yang bisa membantu orang lain, itu yang terbaik. Jika kamu tidak bisa menyimpannya untuk orang lain, itu tidak akan menghasilkan keturunan, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Hidup tidak lebih dari kekayaan, kekuasaan, dan seks. Putri ketujuh melanjutkan, tuan muda tidak menyukai uang, jadi apa yang dia suka? Jika kamu harus memilih, lakukanlah seks, kata Han Sanqian serius. Jelas sekali, warna mulut Han Sanqian mengacu pada Su Yingxia. Putri ketujuh tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa lagi, ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkanmu secara resmi, namaku Pei Liner. Han Sanqian sedikit terkejut, apakah Anda dari keluarga Pei, yang disebut keluarga Yongzhu? Dia terlalu jauh dari percakapan sebelumnya dengan beberapa orang. Dia hanya tahu bahwa semua orang membicarakan putri ketujuh. Mereka mengira dia adalah wanita dari suatu keluarga, atau anak dari klan iblis besar, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa dia berasal dari keluarga Pei. Sekarang, Han Sanqian tiba-tiba mengerti mengapa Raja Hantu masih malu-malu dengannya sebelumnya. Sepertinya dia ingin membalas dendam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Namun dalam sekejap mata, orang ini tiba-tiba mengumpulkan sejumlah pasukan untuk menekan situasi, bersikeras untuk bunuh diri. Tadinya saya kira orang ini marah karena malu, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya, tapi hanya karena ada yang tiba-tiba mendukungnya di belakangnya. Menurut taruhannya, kamu adalah pemenangnya, dan saya adalah pecundang, jadi, menurut taruhannya. Putri ketujuh baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika Han Sanqian tiba-tiba tersenyum licik, karena saya adalah keluarga Ying, bagaimana kalau kita mengubah taruhan? Ubah taruhannya. Apa maksudnya ini? Taruhan apa yang ingin kamu ubah? Bab 3237 Saya ingin bermain seperti ini. Putri ketujuh sedikit terkejut. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, tidak berlebihan jika banyak orang yang menggambarkan kemenangan sulit tersebut sebagai sebuah pelarian yang sempit. Setelah akhirnya menang, nampaknya bisa saja mendapatkan reward yang lebih untuk diri sendiri.
Wah, sejak taruhan sudah dibuat, janji sudah dipenuhi, bagaimana bisa diubah sesuka hati? Petugas mewaspadai hal ini dan berkata dengan dingin dan tidak puas. Bagaimanapun juga, putri ketujuh adalah putri ketujuh, tidak hanya memiliki status bangsawan, tetapi yang terpenting, dia juga memiliki penampilan yang baik, banyak orang yang mendambakannya. Saat ini, anak laki-laki ini ingin mengubah perjudiannya untuk sementara. Kita semua laki-laki, tahukah kamu jenis cacing apa yang bersembunyi di ususnya yang berwarna-warni? Han Sanqian tersenyum dan berkata, saya juga tahu bahwa saya tidak dapat mengubahnya sesuka hati, jadi saya tidak membicarakan hal ini dengan Anda. Jika Anda setuju, Anda dapat mengubahnya. Jika Anda tidak setuju, ikuti saja taruhan sebelumnya. Ekor rubah macam apa yang ingin kamu pamerkan? Tahukah kamu bahwa aku belum mengetahuinya? Petugas itu sangat menghina, tapi, anak muda, aku ingin menasihatimu. Orang harus tahu bagaimana menjadi puas hanya kepuasan yang bisa membawa pada kebahagiaan berlebihan jika menginginkan sesuatu yang dibuat-buat, itu hanya mimpi, begitu kamu terbangun dari mimpi, tidak hanya semuanya akan hilang, bahkan kamu mungkin khawatir akan untung dan rugi, yang akan sangat menyakitkan. Dalam satu kalimat, meski diucapkan dengan sangat ringan, namun selalu mengingatkan pihak lain untuk tidak melewati batas. Han Sanqian sangat pintar sehingga dia langsung tahu apa maksud pelayan ini, tetapi dia tersenyum, apakah Anda mencoba membujuk saya untuk tidak memiliki niat buruk terhadap putri ketujuh saat saya memenangkan taruhan? Meskipun putri ketujuh adalah seorang wanita, dia sangat pintar sejak dia masih kecil, baik hati, dan mencintai orang-orang berbakat. Jadi ketika dia melihatmu dengan berani bertarung melawan 10.000 orang, dia tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Dia juga melihat bahwa kamu memiliki keberanian, jadi dia membuat keputusan ini. Taruhannya dianggap melindungi hidupmu. Bersyukurlah. Terlalu banyak berpikir tidak akan ada gunanya bagimu. Pria itu melanjutkan dengan suara dingin. Han Sanqian mengangguk dan tersenyum untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, tetapi ketika mata pria itu akhirnya melembut, Han Sanqian masih berbicara, namun, meskipun apa yang kamu katakan sangat menakutkan, aku masih harus bertahan. Bagaimana kalau kita berdiskusi untuk mengubah taruhan? Dasar bocah tak tahu malu, aku. Kata pria itu dengan marah. Namun, dia baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika putri ketujuh mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pria itu tidak mau menyerah dan berbisik di telinga putri ketujuh, orang ini hanya mengambil kesempatan untuk bertindak nakal. Jangan perhatikan dia, kalau tidak dia akan ditampar wajahnya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Putri ketujuh dengan tenang menutup mulut pria itu dengan satu kalimat, dan kemudian kembali menatap Han Sanqian, kamu ingin mengubah taruhan. Oke, aku berjanji padamu. Melihat pelayan di sebelah putri ketujuh hampir berubah menjadi hijau karena marah, Han Sanqian tersenyum, haha, taruhannya sangat sederhana, tentu saja. Saat dia mengatakan ini, Han Sanqian terus bergerak menuju putri ketujuh. Jika didekati, penampakannya jelas mirip dengan apa yang dipikirkan orang tersebut. Wajah pria itu berubah menjadi hijau karena marah, tetapi putri ketujuh sangat acuh tak acuh. Detak jantungnya semakin cepat ketika Han Sanqian mendekat, tetapi segera, dia menemukan bahwa meskipun Han Sanqian bergerak ke arahnya. Dia mendekat, tetapi matanya tidak pernah meliriknya. Sebaliknya, dia selalu menatap pengikut di sampingnya. Tiba-tiba, dia tidak hanya merasa lega, tapi juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, terlihat jelas dia mengetahui niat Han Sanqian. Tepat ketika pengikutnya sudah menggali 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu dengan ibu jarinya di sol sepatunya, Han Sanqian tiba-tiba menarik tubuhnya. Tidak ada ekspresi bercanda di wajahnya sekarang, tetapi dia malah menjadi luar biasa. Tegak dan berkata, tidak perlu. Sangat gugup, permintaan saya sangat sederhana, sepertinya lebih mudah bagi Anda daripada berdasarkan taruhan. Kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Kamu akan baik sekali. Mendengar perkataan Han Sanqian, pria itu tiba-tiba tidak mempercayainya. Han Sanqian terlalu malas untuk memperhatikan hal ini. Dia tahu bahwa pemilik sebenarnya adalah putri ketujuh, jadi dia hanya menatapnya dan berkata, putri ketujuh, bagaimana menurutmu? Putri ketujuh tersenyum, tetapi dia tidak memiliki banyak masalah dan pemikiran seperti orang itu, dan mengangguk, karena tuan muda berkata bahwa perubahan ini hanya akan membawa manfaat bagi saya tetapi tidak merugikan, lalu apa alasan saya harus menolaknya? Tuan, tolong beritahu saya. Han Sanqian mengangguk, perubahan taruhan sangat jelas.
Aku belum bisa mati, jadi pengawalanmu tidak diperlukan. Ayo berhenti di sini dan berpisah. Jangan ganggu aku. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melirik pria itu sambil tersenyum, lalu berbalik dan berjalan pergi, hanya menyisakan sekelompok orang yang tercengang. Dia, apa yang baru saja dia katakan? Bab 3238, Pengikut. Orang itu merasa berhalusinasi karena terlalu marah. Anak itu Han Sanqian benar-benar mengubah taruhan seperti ini. Bukan hanya tidak lebih ekstrim dari yang dia bayangkan, bahkan sebaliknya, bahkan bisa dikatakan dia telah merelakan segala kemudahan yang diberikan oleh taruhan tersebut. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang normal, bukan? Putri ketujuh juga jelas tercengang. Dia tidak tiba-tiba bangun sampai pengikutnya bertanya. Dia memelototi pengikutnya dengan marah. Pasti mulut buruknya yang membuat Han Sanqian tidak meminta apapun. Jika kamu mengganggunya, pergilah. Kamu benar-benar pantas mati, diamlah, putri ketujuh memelototinya dengan marah dan berteriak dengan marah. Pria itu tidak berani berkata apa-apa, bahkan sedikit takut. Meskipun putri ketujuh selalu lembut dan lembut, hampir jarang terlihat dia kehilangan kesabaran. Namun kebetulan orang-orang seperti ini seringkali menjadi orang yang paling menakutkan ketika mereka kehilangan kesabaran. Oleh karena itu, meskipun ia telah mengikuti putri ketujuh selama bertahun-tahun, ketika dihadapkan pada teriakan marah putri ketujuh, pria itu tidak akan berani mengeluh kecuali menggigil. Huff. Tiba-tiba, putri ketujuh tiba-tiba tersenyum, itu bagus. Setidaknya dia memberitahuku orang seperti apa dia. Pei Gu, apa pendapatmu tentang orang ini? Pria itu tertegun dan menjawab dengan panik, jika saya tidak berpura-pura menjadi seperti ini, sejujurnya, dia akan terlihat seperti laki-laki. Dia mempunyai kekuatan untuk mengalahkan ribuan tentara, tapi juga memiliki hati yang lembut terhadap dunia. Dia bisa kejam terhadap musuh dan baik kepada teman-temannya. Ini sungguh bagus. Selain itu, meskipun orang ini berasal dari ras manusia dataran tengah, dia memiliki penampilan yang agak tampan, jadi jika dia bisa dengan tulus melepaskan kepentingannya sendiri hanya karena beberapa patah kata dariku, maka dia benar-benar orang yang langka. Kata pria itu. Apa? Apakah kamu takut aku akan memarahimu lagi? Tanya putri ketujuh. Meskipun aku sangat tidak menyukai ras manusia tercela seperti ini, aku pasti tidak takut putri ketujuh marah dan tidak berani mengatakan apapun secara langsung. Baik itu baik, dan buruk itu buruk. Putri ketujuh tidak berbicara, mengangguk, melihat ke belakang Han Sanqian yang pergi, dan tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Putri ketujuh, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang Raja Hantu dan Shuro berwajah giok telah dibunuh satu demi satu, haruskah kita kembali dan memberi tahu pemimpin keluarga bahwa rencana Pei Siyuan telah gagal? Pria itu bertanya. Tidak perlu. Putri ketujuh menggelengkan kepalanya, gagasan bahwa kota hantu Moyun dihancurkan oleh manusia akan dengan cepat mengejutkan seluruh klan iblis tanpa penjelasan lebih lanjut. Ayah secara alami akan tahu bahwa operasinya telah gagal. Aku tidak tertarik berkelahi dan membunuh. Aku sudah berada di taman ajaib keluarga Pei sejak aku masih kecil. Setelah akhirnya keluar untuk berbaring, aku ingin keluar dan berjalan-jalan, kata putri ketujuh sambil senyum. Berbalik. Pria itu ragu-ragu sejenak, tetapi setelah memikirkan dengan hati-hati tentang 50 Jingwei yang datang bersama tim kedua, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan putri ketujuh, kemanapun putri ketujuh ingin pergi, aku di sini. Buatlah pengaturannya. Kemana harus pergi? Putri ketujuh tersenyum lembut, ini pertanyaan yang sangat bagus. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut meletakkan jarinya di bagian luar kerudung, seolah dia sedang berpikir dalam-dalam, dan kemudian secercah cahaya muncul di matanya, ya. Kemana harus pergi? Aku juga tidak tahu, lihat saja dia. Setelah putri ketujuh selesai berbicara, matanya menyipit karena gembira. Untuk menemuinya. Pria itu tertegun sejenak, lalu melihat ke arah putri ketujuh, dan terkejut saat mengetahui bahwa yang dilihatnya bukanlah Han Sanqian yang mundur di kejauhan. Kalau dipikir-pikir lebih hati-hati, mungkinkah putri ketujuh mengacu pada Han Sanqian ketika dia memandangnya? Putri ketujuh, apa maksudmu? Memikirkan hal ini, pria itu cukup terkejut, tetapi setelah taruhan pria itu diubah, bukankah dia sudah menjelaskan bahwa dia ingin pergi sendiri dan meminta kita untuk tidak pergi? Melecehkannya. Ah, siapa bilang kamu ingin melecehkannya? Putri ketujuh tersenyum misterius, jalan menghadap ke langit, semua orang pergi ke satu sisi. Setelah mengatakan ini, putri ketujuh memimpin dan berjalan cepat ke arah Han Sanqian tanpa dukungan siapapun.
Pria itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan melihat kembali ke orang-orang di belakangnya, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak cepat-cepat mengikuti putri ketujuh?" Sekelompok orang itu mengangguk berulang kali, dan segera, para penjaga mengikuti terlebih dahulu, diikuti oleh petugas etiket dan pengemudi. Ketika pria itu melihat konvoi itu mengikuti, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Saat ini, Han San Qian. Bab 3239, diikuti. Setelah menyelesaikan masalah yang ada, dia menuju utara tanpa henti, menuju tepi terluar tanah bumi merah. Dia terburu-buru, pertama karena dia sudah kehilangan waktu di sini, dan dia ingin bertemu dengan Trenggiling dan yang lainnya sesegera mungkin. Kedua, dia tidak tahu kapan segel bumi akan muncul kembali, jadi temui mereka lebih awal. Akan membuatnya lebih aman. Dia tidak ingin berbicara dengan pihak lain kecuali segel bumi pecah, tapi untungnya segel bumi masih stabil, dan Han San Qian tidak ingin dikaitkan dengan mereka setelah mendengar bahwa pihak lain adalah keluarga Pei. Pada saat ini, sepanjang jalan keluar dari kota bumi merah, Han San Qian melihat banyak tahanan yang awalnya tinggal di dunia bawah tanah. Namun, mereka tidak berjalan ke arah luar kota. Sebaliknya, mereka melawan Han San Qian dan menuju ke arah kota kemana harus pergi. Tampaknya Hong Luan dan gengnya tidak mengingkari janjinya dan dengan jujur melepaskan orang dan membagikan kekayaan. Melihat kembali awan hitam di udara, Han San Qian mendongak lagi dan melihat di balik gerbang utara kota, dia terbang ke udara menggunakan kekuatan tembok utara kota, dan kemudian menyerang langsung ke awan hitam dengan kapak. Dengan raungan, cahaya kapak meledak ke dalam awan hitam. Tiba-tiba, saat Han San Qian berbalik dan berjalan ke arahnya, awan hitam yang berkumpul di kota hantu Mo Yun juga bergetar dan panik. Di tengah gelombang, tiba-tiba menghilang, dan yang tersisa di kota hantu Mo Yun bukan lagi kegelapan, melainkan langit asli para iblis. Setelah berjalan sekitar puluhan mil di luar kota, Han San Qian berhenti sejenak. Dengan kekuatannya, ada begitu banyak orang di kota tadi, jadi sulit untuk merasakan apapun karena semua orang sedang bergerak. Namun, saat ini, hanya ada sedikit orang di sekitarnya, dan Han San Qian dapat dengan jelas mendeteksi keanehan di belakangnya hanya dengan sedikit konsentrasi. Meskipun mereka cukup jauh dariku, orang-orang ini sangat pandai menyembunyikan aura mereka, sehingga bahkan mereka yang sekuat Han San Qian pun hampir tidak dapat mendeteksinya. Jika Han San Qian tidak berjaga-jaga karena dia khawatir segel bumi akan pecah kapan saja, dan dia mungkin diserang kapan saja di lingkungan asing ini, bahkan dia mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh gerakan terkecil di belakangnya. Penemuan apapun. Namun, tempat ini berjarak puluhan mil dari kota hantu Mo Yun dilihat dari kecepatannya sendiri, mungkin bukan kelompok warga sipil bawah tanah di kota hantu Mo Yun yang tidak bisa mengejarnya. Adapun kelompok anak buah Raja Hantu, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mengimbanginya. Terlebih lagi, mereka telah menyaksikan pembunuhan besar-besaran, dan hati mereka pasti sangat ketakutan. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya itu adalah mereka. Mungkinkah dia putri ketujuh dari keluarga Pei? Ketika sekelompok orang itu datang, mereka menunggangi binatang aneh dan mereka sangat cepat, sepertinya mustahil untuk mengimbangi mereka. Apalagi mereka adalah anggota keluarga Pei, mereka tahu sebelumnya bahwa identitas mereka bukan rahasia, mereka hanya khawatir tidak menjelaskannya karena mereka tidak cukup kuat, atau akan terjadi konflik. Namun ketika mereka mengikuti diri mereka sendiri, mereka juga berpikir jernih. Memikirkan hal ini, Han San Qian tersenyum dingin. Meskipun di permukaan dia tidak tampak panik, dia sebenarnya menambah kecepatan dan pergi lebih cepat ke arah utara. Dan segera setelah Han San Qian tidak bisa pergi jauh, sekelompok orang dengan cepat muncul di tempatnya. Melihat Han San Qian sudah berjalan sampai dia akan menghilang, mereka saling memandang dengan panik, lalu mempercepat langkah mereka dan segera mengejarnya. Setengah jam, 1 jam. Namun hampir 2 jam kemudian, langit kembali gelap, dan saat ini, warna merah di tanah merah mulai menjadi kurang terang. Di ujung terjauh, bahkan ada lapisan pegunungan. Han San Qian tahu bahwa dia akan meninggalkan tanah merah dan meninggalkan kota hantu awan iblis yang aneh dan terkutuk ini. Setengah jam kemudian, malam sudah larut, lapisan awan hitam terhampar di antara pegunungan, membuat kawasan pegunungan yang tadinya biasa terlihat, semakin tak terlihat. Sekelompok orang berjalan setengah jalan, tetapi menemukan bahwa Han San Qian tidak terlihat. Tepat ketika mereka bingung, mereka tiba-tiba mendengar suara yang sangat membingungkan dari keberuntungan hitam, apakah itu kamu?
Bab 3240 ini sebenarnya kamu. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang melihat sekeliling dengan panik di tengah kabut hitam pegunungan. Sungguh aneh. Mereka hanya dapat mendengar suara tetapi tidak melihat siapapun. Beberapa dari mereka cukup pandai dalam berkultivasi, tetapi mereka tidak dapat merasakannya. Sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Namun, saat mereka kebingungan, bayangan gelap perlahan muncul. Kamu benar-benar bisa mengikutiku. Suaranya tenang, tapi sejujurnya, itu penuh keraguan dan sepertinya cukup terkejut. Tentu saja, orang ini adalah Han San Qian. Apakah itu Tuan Han? Pemimpin itu berlutut terlebih dahulu. Aku tidak dianggap sebagai pahlawan, Han San Qian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berjalan ke arah sekelompok orang yang berlutut dalam beberapa langkah. Dalam kegelapan, meski gambarnya buram, postur bangga Han San Qian masih terlihat. Kalau begitu, memanggilmu kakek. Tidak, itu hanya nama kode, itu tidak penting. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia masih menatap mereka dengan dingin, jelas menunggu mereka menjawab pertanyaan yang baru saja dia tanyakan. Kami sudah lama tinggal di sini dan memiliki cara berjalan yang unik. Meski kecepatanmu cepat, tapi... Han San Qian mengangguk, apakah ada yang salah? Sebagian besar orang di kota hantu Moyun telah dibubarkan, tapi sejujurnya, setelah memikirkannya, kami telah mengikuti Raja Hantu selama bertahun-tahun, hanya merampok keluarga dan rumah. Selain itu, kami hampir tidak memiliki yang lain kemampuan. Kami hanya penuh dengan kejahatan. Anda memberi kami uang. Mari kita pergi dan hidup kembali, tapi... Dunia ini begitu besar, tidak ada tempat bagi kami untuk tinggal. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia mengangkatnya kepala dan menatap Han San Qian dengan sedih. Bukan kelompok keluarga Pei yang dipikirkan Han San Qian, tapi tanpa diduga itu adalah Hong Luan dan yang lainnya. Apa maksudmu? Han San Qian sedikit mengernyit. Kami akan mendiskusikannya dan ingin mengikutimu. Ya, meskipun sebelumnya kita semua adalah penjahat dan telah mengkhianati Raja Hantu, percayalah bahwa kita juga dipaksa oleh kehidupan. Faktanya, kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Faktanya, kita sudah bosan tinggal di sana, jadi kita di sini ketika seseorang berdiri. Ketika kamu keluar, khianati Raja Hantu. Jika kamu bersedia menerimanya, kami akan benar-benar hancur dan akan bertarung sampai mati. Setelah dia selesai berbicara, sekelompok orang di belakangnya bersujud bersama dan berkata, ya, kakek, kami bertekad untuk mengikutimu dan bersumpah setia sampai mati. Jika kami menentang apa yang kami katakan hari ini, kami akan disambar petir dari surga. Setelah sekelompok orang selesai berbicara, mereka bahkan mengangkat tangan dan mengumpat. Han San Qian tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, aliansi manusia misterius membutuhkan orang, tetapi itu selalu menjadi masalah kekurangan sumber daya untuk kepentingan dirinya sendiri, Jianghu Baixiaosheng, dan Fu Mang. Terlepas dari asal-muasal kelompok orang ini, sangat sulit bagi Han San Qian untuk menerima perkataan mereka berdasarkan kenalan sepihak. Tapi mereka memang sangat tulus di mata mereka telah mengikuti mereka sejauh puluhan mil, apalagi setelah mereka menerima uang yang mereka bagikan, mereka seharusnya memikirkan kehidupan mereka sendiri. Jadi, tidak ada salahnya untuk mengikutinya dengan tulus sekarang. Ada orang di luar dunia, dan ada gunung di luar gunung. Hari ini kamu mengikutiku karena kekuatanku. Jika aku kalah besok, kemana kamu akan pergi? Daripada melakukan ini cepat atau lambat, lebih baik membubarkan masing-masing yang lain selagi kalian semua punya uang. Bukankah lebih baik? Han San Qian menghela nafas, tapi tetap memilih untuk menolak, lagi pula, kalian semua dianggap orang yang mampu. Selama kamu tidak berbuat jahat, itu tidak akan terjadi. Menjadi masalah untuk hidup damai. Apakah kakek tidak menyukai asal-usul kita? Apakah kamu masih tidak puas karena kami telah mengkhianati Tuhan? Apakah kamu tidak mau mempercayai kami? Ketika sekelompok orang mendengar kata-kata Han San Qian, mereka merasa sedih, dan mereka semua berkata sangat kecewa. Karena aku telah menyelamatkan nyawamu, aku menaruh kepercayaanku padamu. Kalau tidak, bagaimana nasibmu bisa berbeda dari nasib Raja Hantu dan Shuro berwajah giok? Tapi justru karena kamu telah mengalami hidup dan mati, aku harap kamu akan menghargainya. Lebih dari dirimu sendiri. Selain itu, jika kamu mengikutiku, kamu mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik. Jalannya menghadap ke langit. Pergi ke setiap sisi. Jangan ikuti aku lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam.
Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melemparkan beberapa perhiasan emas dan perak lagi dan dengan cepat menghilang ke dalam pegunungan. Hong Luan dan yang lainnya hanya melihat sekilas harta karun itu, tetapi ketika mereka mengangkat mata, mereka mencari kemana-mana dan tidak lagi melihat tanda-tanda orang. Ketika malam berlalu dan langit cerah, pegunungan kembali ke kedalaman semula dan suram di bawah sinar matahari yang redup. Di sisi lain pegunungan, tempat ini bukan lagi sebidang tanah merah. Sebaliknya, bahkan ada beberapa rumput hijau dan pepohonan hijau di tanah di sini. Berbeda dengan tanah iblis yang seluruhnya abu, tempat ini tampaknya penuh dengan kehidupan. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar dari pegunungan.